Bapak Ibu, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Febri dan selamat datang kembali. Ini beberapa teman masih ada di dalam breakout room sepertinya. Semoga segera bisa bergabung. Tadi saya sebutkan di apa namanya di WhatsApp group ya, kita original ya, orang gila jurnal semua Bapak Ibu. Nggak apa-apa sih, semangat ya Bapak Ibu ya mengelola jurnal. Nah, sesi saya ini sebetulnya lebih ke arah pengalaman ya Bapak Ibu ya, tips dan trik ya untuk bagaimana pengelolaan jurnal melalui pengajuan jurnal lewat akreditasi jurnal lewat Arjuna. Dan kalau kita bicara tentang pengajuan jurnal, tentu saja yang nanti kita harus pahami itu apa aja poin-poin evaluasi. Walaupun tadi saya lihat Pak Yoga di awal juga sudah cerita, dan saya yakin nanti Bapak Ibu yang tadi sudah masuk breakout room sudah dapat gambaran ya kira-kira sedetil apa yang akan diminta oleh Arjuna terkait dengan poin-poin yang harus diakreditasi gitu ya, mendapatkan akreditasi tinggi. Nah, saya sebentar, saya izin share sebentar Bapak Ibu. Jadi pada hari ini, sesi ini, insya Allah yang akan coba saya sampaikan adalah pengalaman kami ya, karena saya mengelola beberapa jurnal. Dari awal sekali saya masuk dalam dunia perjurnalan, saya masuk di jurnal akuntansi multiparadigma, waktu itu jadi managingnya sampai sekarang saya menjadi editor, yang managing sudah Pak Jurnalis, dan di sini ada editor juga Pak Aji Dedi gitu ya, sekretaris editor. Kemudian saya mengelola jurnal riset dan aplikasi akuntansi dan manajemen di Politeknik Negeri Malang, dan jurnal International Journal of Religious and Cultural Studies di Pineleh Research Institute. Jadi memang mengelola jurnal ada beberapa, dan dari setiap pengelolaan jurnal itu memang beda-beda ya Bapak Ibu ya, kita walaupun orang yang sama tetapi timnya berbeda, kemudian juga karakter jurnalnya berbeda, dan ternyata itu nanti saya kasih bocoran gitu ya, ternyata itu kalau nanti kita mengisi evaluasi diri, nah itu nanti ada pengurangan-pengurangan poin. Nah, yang mungkin kita akan coba lihat adalah bagaimana dan seberapa besar sih pengurangan-pengurangan poin dari apa yang kita evaluasi diri kita dengan apa yang ternyata dinilai oleh oleh dikti gitu ya. Baik, sebentar. Mana tadi saya mau share screen. Oke, bismillah. Baik Bapak Ibu, seperti ini kira-kira. Nah, jadi apa yang hendak saya sampaikan nanti dengan Bu Nofrida, kita akan bagi jadi 2, dan nanti karena kita sampai jam 14.30, nanti kita ada jeda mungkin 15 menit untuk tanya jawab. Jadi mungkin saya akan mengambil waktu sekitar lebih kurang 45 menit, kemudian Bu Frida akan cerita tentang Arjuna ya. Dan kami berasumsi teman-teman di sini walaupun saya rasa beberapa yang sudah sangat senior gitu ya, tapi karena kita mengakomodasi teman-teman yang newbie ya, yang baru-baru, supaya tidak merasa tertinggal gitu ya, kita akan seakan-akan kita mulai dari nol ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf dan bersabar bagi teman-teman yang sudah senior dalam dunia jurnal-menjurnal. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini tentu saja tidak mungkin lepas dari regulasi, karena kalau kita bicara akreditasi berarti kita akan merujuk pada regulasi, dan hal ini kita merujuk pada peraturan dari keputusan Dirjen Dikti ya 134/E/KPT/2021. Dan ini adalah pedoman akreditasi yang terkini, belum ada yang lain. Dan kalau tadi Pak Yoga itu poin per poin gitu ya, karena evaluasi diri itu pada akhirnya poin per poin akreditasi, tapi mungkin saya juga akan menambahkan dari sisi pengalaman gitu ya, pengalaman bagaimana mendapatkan poin yang lebih dan di satu sisi, dan kalau memang kita sudah nggak bisa dari itu ya jangan dipaksa gitu ya, karena nanti kita akan lihat banyak sekali unsur-unsur yang
melibatkan subjektivitas asesor gitu ya. Jadi dari satu asesor nanti bilang bagus, asesor lain belum tentu bilang bagus gitu. Sehingga itu yang nanti dalam proses akreditasi kita memang harus banyak-banyak berdoa selain berusaha ya. Karena tadi ya kita nggak tahu nanti dengan siapa kita dapat asesornya gitu ya. Nah, kalau dari penyampaian, dikti gitu ya, bahwa banyak sekali permasalahan utama gitu ya, dan nanti kita sambil merefleksikan ya Bapak Ibu ya, kira-kira jurnalku udah kayak gini nggak, jurnal saya sudah seperti ini nggak gitu ya. Karena kalau kita mau akreditasi ya kita harus punya gambaran gitu ya, kita mau menarget Sinta berapa gitu ya. Ada yang mungkin tahu di sini Sinta kepanjangan apa gitu daripada ini, supaya nggak ngantuk? Yang duluan bisa nulis Sinta kepanjangan apa nanti dapat hadiah gitu ya, nanti hadiahnya di akhir ya. Ditulis Sin aja di Sinta chat. itu Apa? Ya silakan Bu. Sinta itu istrinya Rama, Bu. Oh, istrinya Rama. Iya betul betul gitu. Tapi dalam dunia perjurnalan Sinta apa ya Bapak Ibu ya? Ayo kalau nggak ngerti ya bukan pengelola jurnal ya kalau nggak ngerti ini ya. Silakan nanti tulis saja di chat box ya, chat Zoom box ya. Nanti kalau bener gitu ya, nanti akan ada surprise dari LJB ya. DOAJ itu juga terindeks ya, jadi indeksasi. Permasalahan utama pengelolaan jurnal ilmiah itu memang kenapa kok belum terindeks itu ada beberapa gitu ya, yang kita akan coba kupas ya siang ini. DOAJ juga indeksasi internasional bereputasi sedang Bapak Ibu ya, jadi bukan tinggi. Yang bereputasi tinggi adalah Scopus ya. Terlepas bahwa kita mungkin bisa percaya bahwa ini bagian dari kapitalisme dalam dunia perindustri jurnal gitu ya, tetapi sementara yang memang diakui sebagai indeksasi internasional adalah Scopus gitu ya. Oke, jadi Sinta apa? Sudah ada yang ngetik di chat box? Deo aja ya Pak, ayo silakan yang pertama bener. Deo aja apa? Nanti kita cek ya. Kak Febri mungkin bisa bantu cek yang pertama bener siapa, nanti kita mungkin akan berikan hadiah gitu ya, akses e-book-nya Aljebi. Nah, yang menjadi masalah itu kadang-kadang Bapak Ibu, teman-teman kita, bukan teman-teman pengelola jurnal ya, tapi teman-teman kita di luar sana itu nggak ngerti bahwa badan pengindeks itu bukan jurnal ya. Banyak teman-teman yang bilang, "Saya mau terbit di jurnal Scopus," gitu ya. Padahal nggak ada tuh jurnal Scopus gitu ya. Indeks itu adalah badan yang tugasnya atau kerjanya itu adalah membuat daftar jurnal gitu ya. Jadi Scopus itu dia enggak menerbitkan jurnal, dia hanya tanda kutip membuat daftar jurnal gitu. Jadi kalau kita bilang, "Saya tolong diindeks di Scopus," itu sama dengan seperti saya tolong masukkan di daftar jurnal yang ada di badan pengindeks Anda gitu. Nah, tapi kenapa kok ada badan pengindeks yang ini ya, badan pengindeks ini sangat penting ya, karena nanti badan pengindeks ini salah satu poin akreditasi. Kenapa kok badan pengindeks ini ada yang bereputasi sedang, ada yang bereputasi tinggi, dan ada bahkan yang bereputasi, mohon maaf tanda kutip abal-abal gitu ya. Jadi kalau udah abal-abal itu, nah nanti kita nanya sama teman-teman yang lebih berpengalaman gitu ya, abal-abal itu apa? Ya seperti mungkin teman-teman pernah dengar Kopernikus gitu ya, dan pada greget gitu ya, pengen indeks Kopernikus. Padahal kalau Bapak Ibu pengen mendaftarkan jurnal Bapak Ibu di DOAJ, ya itu Kopernikus itu a big no gitu ya, jangan pokoknya. Bahkan jangan jangan menceritakan bahwa Bapak Ibu sudah terindeks di Kopernikus kalau mau mengajukan DOAJ ya, bakal ditolak gitu ya. Nah, hal-hal yang kayak gini yang nanti kita bisa bicarakan ya kalau ada pelatihan indeksasi gitu ya. Nah, tapi permasalahannya adalah apa? Satu, karena visibilitas dan aksesibilitas jurnal itu belum baik gitu. Nah, visibilitas itu apa gitu ya? Visibilitas itu bisa nggak diakses gitu ya? Kapan itu dapat cerita dari asesor gitu ya, dikasih jurnal, URL-nya jurnal gitu ya. Ini URL tuh kayak www apa gitu ya, kalau saya misalnya www.jram.pradma.ac.id atau www.ijraks.rumahpeneleh.or.id atau www.jamal.ub.ac.id. Itu kan URL. Kalau nggak pas gitu ya Bapak Ibu ya, diklik sama asesor tuh. Nah, jadi sebelum kita pastikan itu benar apa enggak, visibilitasnya ada tidak gitu. Jadi kalau kita klik itu benar nggak masuk ke jurnal kita gitu ya. Karena kadang-kadang ya apalagi kalau kita di kampus ya, dan IT-nya ada sendiri, kalau ke-hack gitu ya, bisa masuk ke ini misalnya ya, judi online gitu ya. Ada cerita seperti itu Bapak Ibu. Jadi visibilitas harus ada, aksesibilitas harus ada. Jadi kalau kita bilang, "Ini loh OJS." Nah, OJS saja belum tentu
semua orang tahu kepanjangannya apa gitu ya. Ada yang bilang, "Oh oh online," ya, "online journal system." Oh bukan gitu ya. Bukan online tapi open. Nah, maksudnya open journal system itu artinya apa? Ya terbuka, artinya saya bisa registrasi di situ, penulis bisa tahu sampai mana track, rekam jejak dari artikel dia gitu ya. Terus reviewer juga tahu dia harus mereview apa, penulis tahu berapa banyak yang harus dia revisi dan seterusnya, itu rekam jejaknya ada. Jadi open gitu ya. Nah, yang menjadi menarik adalah menurut pengalaman saya nih ya, pengalaman saya, indeksasi di Sinta gitu ya, udah tahu kepanjangan Sinta? Indeksasi di Sinta itu sepertinya akhirnya menjadi lebih sulit ya Bapak Ibu, tapi nggak tahu Bapak Ibu setuju apa enggak, daripada indeksasi di Badan Indeks Internasional gitu ya. Kenapa? Karena orang dikte itu kepo. Jadi kita tuh diminta yang namanya, user dan password untuk masuk ke OJS kita. Jadi nggak bisa tidak, mereka akan tahu dapur kita seperti apa, apakah artikel itu benar-benar, direview, apakah artikel itu hanya sekedar lewat dan seterusnya. Nah, ini yang masuk ke kedua akhirnya, Pak, apakah proses pengelolaan artikel, belum menerapkan standar atau kaidah artikel ilmiah. Jadi kadang-kadang bikin OJS itu cuma masukin artikel, terbitin, jadi nggak ada proses di situ. Terus kita bilang, "Yang penting kan terbit." Nah, tadi yang jadi masalah, orang DT ngerti gitu loh Bapak Ibu, kalau artikel itu cuma sekadar lewat gitu ya. Makanya nggak ada revisi, nggak ada review, nggak pernah ada pelibatan Mita Bestari, itu dapurnya itu terbuka semua. Nah, ini yang Sinta itu. Jadi menurut saya pribadi Sinta itu lebih susah untuk terindeks dengan indeksasi tinggi ya, Sinta 2, Sinta 1 itu lebih susah karena memang kita memberikan akses penuh, kepada Dikti untuk mengobrak-abrik isi dapur kita gitu ya. Mereka akan cari kecoa di bawah meja, dimanapun kita sembunyikan tuh pasti ketemu gitu ya. Nah, terus, yang lain adalah kualitas terbitan ilmiah itu masih yang kurang baik kalau kata Dikti. Seperti apa? Apakah Bapak Ibu menerapkan similarity check gitu ya, pakai Turnitin enggak gitu ya, terbitnya tepat waktu apa enggak, transparan apa enggak prosesnya gitu ya, kualitasnya konsisten enggak gitu ya, sesuai lingkup tuh termasuk ya. Bapak Ibu misalnya jurnal, ekonomi, apa misalnya, ekonomi pesisir gitu ya, berarti kan ekonomi pesisir, tapi terus Bapak Ibu bikin salah satu artikel yang terbit di jurnal itu tentang pasar modal, ya kan nggak konsisten. Ya itu jadi tidak berkualitas akhirnya ya. Terus pengendalian proses penelaahan tadi yang saya sampaikan, apakah gaya selingkung juga konsisten? Jangan, apa namanya, satu edisi pakai Harvard style, terus besoknya lagi pakai American Psychology Association atau apa style, terus besoknya lagi pakai Elsevier Vancouver gitu ya. Terus kualitas substansi artikel, nah ini tadi yang tadi sepertinya sedang dibedah oleh teman-teman dari pendamping ya, nanti kita lihat ya, karena konten itu penting. Kadang-kadang orang cuma mengutamakan, eee, wajah gitu ya, penampilan gitu, tapi isinya jadi tidak penting. Padahal tadi sudah disampaikan gitu, saya yakin oleh Pak Andika bahwa substansi artikel itu ternyata paling gede gitu ya, paling gede poinnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan substansi artikel. Jadi kalau kita mau Sinta nih evaluasi diri ya, kalau kita mau Sinta itu berarti kita tuh harus narget, Bapak Ibu mau narget poin berapa nih? Kalau Bapak Ibu mau narget Sinta 2 berarti, disampaikan di pedoman tersebut, pedoman akreditasi ini 2021, bahwa Bapak Ibu harus dapat minimal 26 poin substansi, minimal gitu ya. Jadi kalau nggak dapat poin substansi 26, substansi itu apa? Nanti substansi artikel sama gaya penulisan. Nah, ini gede banget ini 52 poinnya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kita buat breakout room khusus substansi artikel itu bukan karena tidak ada alasan ya, tapi karena memang ini gede banget penilaiannya gitu ya. Nah, sisanya 48 kalau di total 100 ya poinnya ya. 48 tambah 52 kan 100. 48 itu manajemennya gitu ya, mulai dari penamaan, tadi saya lihat Pak Yoga udah masuk ke situ gitu ya. Nah terus, apa namanya, kalau mau Sinta 2 gimana? Ya Sinta 2 Bapak Ibu harus dapat 70, jadi targetnya ya minimal harus dapat 26 nih poin substansi, minimal tuh supaya bisa dapat Sinta 2. Tetapi Bapak Ibu berarti kalau mau Sinta 2 Bapak Ibu harus poinnya 70. Nah jadi kayak targeting ya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu mau dapat Sinta berapa nih? Kalau saya mau dapat
Sinta 2 berarti substansi saya harus 26, manajemen saya 34 minimal itu. Minimal. Tapi nanti tips and triknya ya. Tips and triknya adalah kalau bisa Bapak Ibu kalau mau target Sinta 2 ya jangan dipas-pasin nilai evaluasi diri 70. Jadi siapa yang mengevaluasi? Siapa gitu ya. Who, me, ya you gitu ya. You are the one who going to evaluate. Jadi Bapak Ibu yang akan mengevaluasi diri Bapak Ibu sendiri lewat sebuah aplikasi namanya Arjuna. Nah, nanti Arjuna disampaikan oleh Bu Nofrida. Nah, Bapak Ibu. Jadi sudah nih, Bapak Ibu silakan sekarang sendiri-sendiri nih kan setiap jurnal udah punya perwakilan. Silakan Bapak Ibu punya target nih, bisik-bisik ke teman sebelahnya ya, ke satu jurnal diwakili 2 orang, silakan menentukan ya kita mau Sinta berapa nih ya. Yang jelas Bapak Ibu kalau mau Sinta 2 tadi antara 70 sampai 85 gitu ya. Nanti kalau mau Sinta di bawah itu berarti peringkatnya itu 1 sampai 6 ya, 1 tertinggi, 6 terendah. Dan Bapak Ibu ada konsekuensinya ya. Yang jelas kalau Bapak Ibu target di atas 70 atau Bapak Ibu target Sinta 2, nah itu dikti lebih jahat gitu ya, tanda kutip ya. Jahatnya gimana? Jadi setiap jurnal itu ada 2 asesor, 2 tipe asesor, yaitu asesor substansi sama asesor yang sifatnya manajemen. Nah, jadi memang ada 2 asesor Bapak Ibu. Nah, asesor yang substansi itu nanti kalau Bapak Ibu target Sinta 2, berarti nanti akan ada 2 asesor substansi. Jadi nggak cuma 1 yang mengakses. Kalau nanti Bapak Ibu menargetkan Sinta 2, akan ada 2 asesor substansi dan ada 2 asesor manajemen. Berarti total ada 4 nih. Jadi memang akhirnya Bapak Ibu harus melewati pagar yang lebih tinggi gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu menarget misalnya, saya nggak mau Sinta 2, Sinta 3 aja. Nah, begitu Bapak Ibu mau target Sinta 3 gitu, maka asesornya cuma 1. 1 manajemen, 1 substansi. Jadi begitu Bapak Ibu target evaluasi diri saya katakan 88 gitu ya, wah Bapak Ibu target Sinta 1, maka dikti juga akan tanda kutip akan jahat gitu ya, dia akan, "Oke, kalau gitu kamu tak kasih 4 asesor," gitu ya. Karena kamu yakin diri ya, yakin dan percaya diri bahwa kamu bakal dapat Sinta 1. Jadi saya juga harus memastikan pagarnya lebih tinggi dong, ya gitu. Jadi ada 4 asesor, 2 substansi, 2 manajemen. Tapi Bapak Ibu kalau targetnya di bawah 2 gitu ya, mau 3, 4, 5, 6, itu cuma 2, 1 asesor substansi sama 1 asesor manajemen. Jadi sebenarnya relatif menjadi tanda kutip menjadi lebih mudah. Tapi kan kita orang gila jurnal ya, nggak suka mudah ya, sukanya tantangan ya. Nah, ini yang kemudian kita harus sudah bisik-bisik ya sekarang, saya mau target berapa nih gitu ya. Nanti habis ini kan kita mempraktekkan. Jadi Sinta kepanjangannya itu ya Bapak Ibu ya, Science and Technology Index ya. A-nya dari mana? Ya Allahu a'lam itu mungkin ya. Tapi yang penting teman-teman di Dikti sepertinya sudah kembali ke lokalitas, pengen menggunakan simbol-simbol yang memang bernuansa Nusantara. Yang menurut saya sih bagus banget gitu ya. Ada Sinta, ada Arjuna, ada Bima, ada Rama gitu ya. Rama juga suaminya Sinta juga ada tuh di Dikti ya Bapak Ibu ya. Nah, mari kita mulai dari nomor 1 ya. Dan saya lebih ke arah tips and trick di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu sekarang karena ini adalah latihan gitu evaluasi diri, Bapak Ibu siapkan kertas gitu ya, siapin atau kalkulator gitu ya. Karena yang akan kita evaluasi diri itu apa? 8 unsur ini. 1 penamaan, 2 kelembagaan, 3 penyuntingan, 4 substansi, 5 gaya penulisan, 6 penampilan, 7 keberkalaan, dan 8 penyebarluasan. Nah, jadi 8 unsur ini akan kita evaluasi diri gitu ya, dan nanti Bapak Ibu silakan sekarang mulai di kertas gitu ya, menimbang-nimbang ya, saya kira-kira masuk berapa nih, gitu ya. Kalau saya biasanya, tips saya biasanya Bapak Ibu bikin 2 penilaian ya. Yang satu penilaian yang optimis banget ya, yang satu penilaian yang sangat tidak optimis gitu ya. Jadi istilahnya kita punya 2 nilai gitu ya. Nanti kita habis itu tinggal menentukan ya, kita mau masukin yang submit yang mana. Karena sebenarnya nanti akan submit nilai evaluasi diri adalah kita sendiri, ya. Oke, jadi unsur pertama adalah penamaan jurnal. Nah, ini yang kemudian ada ya sekali lagi ya, nanti kalau begitu masuk Arjuna itu masuk akreditasi itu banyak hal yang sifatnya subjektif dari asesor gitu ya. Nah, penamaan jurnal ini nanti kita bisa lihat nilai terendah 0,5. Jadi istilahnya gini Bapak Ibu,
Bapak Ibu sapit ya wes 0,5 pasti dapat. Ya pasti dapat itu ya. 0,5 pasti dapat ya. Jadi kalau mau pesimis banget ya 0,5 dapat ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya nama jurnal, yang jurnalnya itu ada nama kampusnya gitu ya udah gitu ya. Itu agak susah gitu ya untuk dapat poin tinggi. Ya karena apa? Karena memakai lembaga atau institusi lokal gitu. Jadi maka saya bilang, "Ya sudah terlanjur, terus gimana?" Maka saya bilang begini teman-teman, nggak usah khawatir gitu ya. Ya udah, yang tadi saya katakan tips dan triknya ya nggak usah dipaksain. Kecuali Bapak Ibu bilang, "Ya udah kalau itu saya mau pakai sangat tinggi aja sekalian." Jadi saya del jurnal saya atau saya matikan saja ya, misalnya berhenti di volume 1, udah nggak akan terbit lagi, ya dibiarkan saja gitu ya. Sudah nggak akan, nambah lagi edisinya gitu, karena kita sudah kecewa dengan nama dari awal gitu ya. Nah, bisa seperti itu kah gitu? Ya, bisa aja gitu ya, karena kalau sudah mengganti nama di SSN memang prosedurnya beda lagi ya, kalau apalagi kalau namanya drastis sekali perubahannya. Tapi kalau misalnya perubahannya biasanya tidak terlalu banyak, kita bisa sampaikan ke LIPI ada perubahan nama. Karena saya pernah begitu, dulu pernah ada ketidaksamaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang termunculkan di ISSN. Nah, itu kita memberikan surat kepada ISSN, minta tolong diganti. Cuma tadi kalau memang, akhirnya menjadi sangat radikal, ya mungkin nggak bisa kali ya, gitu ya. Jadi, misalnya apa yang spesifik hingga mencerminkan super spesialisasi atau disiplin ilmu tertentu. Ya misalnya kalau Bapak Ibu akuntansi ya, saya akuntansi. Misalnya kita bikin jurnal Public Sector Accounting Fraud. Itu spesifik banget, ya nggak? Sudah fraud, sektor publik pula, ya kan? Spesifik gitu ya, padahal fraud itu kan bisa di sektor privat, bisa di, organisasi nirlaba gitu ya, tapi ini saya memilih Public Sector Accounting Fraud Journal. Spesifik, itu poinnya 2 deh, ya. Pasti 2 tuh poinnya gitu ya. Eee, kenapa poinnya 2? Ya karena super spesifik, gitu ya, super spesifik. Nah, tapi dalam proses, penamaan seperti ini, kadang-kadang, apa namanya, kita juga lupa ya, semakin kita super spesifik, itu biasanya semakin sulit dapat artikel, ya enggak? Karena super spesifik ya kan tadi ya, termasuk lingkup artikel itu harus sama kan, begitu Bapak Ibu sudah bikin jurnal Public Sector Accounting Fraud Journal, ya berarti selain Public Sector Accounting ya nggak bisa masuk yang lain, berarti kan sangat terbatas. Nah, jadi memang akan ada, pro kontra ya Bapak Ibu mau seperti apa, ya. Tapi kalau ini, khususan teman-teman yang baru mau bikin jurnal gitu ya, ya kalau nanti jurnalnya sudah jurnal akuntansi setia harapan maju, ya udah terlanjur, ya sudah. Nikmati aja 0,5-nya. Nah, kita cari poin di tempat lain gitu lah Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah memaksakan setiap poin gede, kecuali memang kita bisa usahakan. Ya, toh juga cuma 2 ya poinnya ya. Unsur kedua kelembagaan. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu ya, bahwa kalau kita itu silakan tadi udah dinilai ya, sendiri-sendiri ya, dapat untuk unsur satu dapat poin berapa ditulis ya Bapak Ibu ya, apakah ditulis aja ya, jurnal saya gitu, "Oh saya kayaknya nih kurang spesifik nih," ya udah nggak apa-apa, akuntansi dan keuangan kayaknya kurang spesifik. Ya, wah jurnal saya ada nama kampusnya, ya udah kasih aja 0,5 gitu ya. Oke, poin nomor 1 sudah dinilai. Oke, baik nomor 2 kelembagaan. Bapak Ibu silahkan sekarang dicek gitu ya, Bapak Ibu punya organisasi yang, profesi nggak? Gitu ya. Jadi di sini disebutkan organisasi profesi ilmiah, yang dikasih nilai adalah yang pusat gitu ya. Misalnya kalau akuntansi ya IAI gitu kan, Ikatan Akuntan Indonesia itu profesional gitu ya. Persatuan Insinyur, Asosiasi Pendidikan gitu ya. Tetapi tidak termasuk, nah ini ada tidak termasuknya dia, dan ini tertera di dalam pedomannya ya. Tidak termasuk Asosiasi Dosen Republik Indonesia. Wah, nggak bisa dong. Ya, eee, saya melihat bahwa ya sebetulnya kan dosen profesi ya, kenapa kok tidak boleh masuk? Jawabannya adalah karena dosen itu dianggap sebagai, apa namanya, bukan mencerminkan keilmuan. Kan yang namanya dosen tuh macam-macam ya Bapak Ibu ya. Dosen itu kan, istilahnya, ilmunya macam-macam gitu ya, sedangkan misalnya kayak jurnal kita adalah jurnal akuntansi. Jurnal jurnal akuntansi dan akuntansi keuangan dan pasar modal, udah spesifik itu. Terus saya menggandeng organisasi profesi seperti Asosiasi Dosen Republik Indonesia. Ya, itu menjadi tidak terlalu relevan. Kenapa? Karena dosen yang masuk di, Asosiasi Dosen Republik Indonesia itu kan nggak cuma dosen keuangan ya, ada dosen
fisika, ada dosen matematika gitu. Jadi itu mungkin dianggap tidak. Walaupun bisa jadi, harusnya ya, tapi ini saya bisa salah, tapi harusnya kalau misalnya ini jurnalnya adalah tentang, jurnal pengembangan karir dosen gitu ya. Maka kalau saya ngajak asosiasi dosen harusnya termasuk diakui gitu ya. Sehingga ini yang saya sebutkan di awal gitu ya, memang akhirnya, sifat subjektif dari penilaian Anda dapat berapa itu, eee, apa ya, tergantung asesornya apa gitu ya. Tapi yang jelas kalau organisasi profesi yang, ilmiah gitu ya, itu poin tertinggi dapat 4 ya. Tapi kalau dia, organisasi profesi ilmiah yang, ada di perguruan tinggi atau LPPM, nah itu dapat poin 3. Kalau nggak punya, cuma sendirian aja gitu ya, terbitkan oleh siapa gitu ya, oleh, jurusan akuntansi, ya udah itu poinnya paling kecil gitu ya, poinnya dapat 1. Nah yang ini Bapak Ibu kan bisa tipsnya bisa dipaksain kan, maksudnya bisa kita nggak kayak nama, kalau nama kan udah terlanjur ya, tapi kalau organisasi profesi kan Bapak Ibu bisa cari-cari gitu ya, cari-cari misalnya kalau manajemen mungkin bisa cari asosiasi, manajer Indonesia gitu ya, manajemen Indonesia atau akuntansi TKD gitu ya, kita cari IAI atau cari apa, ini masih sesuatu yang bisa kita tambah poinnya, sebelum kita ngajukan akreditasi. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang belum punya asosiasi profesi, cari gitu ya, cari gitu ya. Supaya nanti pas akreditasi poinnya nambahlah, lumayanlah daripada 1 kan dapat 3 gitu ya. Nah, setidaknya begitu. Oke Bapak Ibu, saya masuk ke poin ketiga. Sudah tadi dinilai ya? Jangan lupa ya, nilainya sudah tadi? 4, 3, apa 1 ya. Yang ini aja, realistis ya, yang Bapak Ibu bisa nilai sendiri-sendiri ya di masingnya. Ini, eee, esensi dari evaluasi diri. Oke? Oke, unsur ketiga. Nah, unsur ketiga ini di akreditasi, pedoman akreditasi 2021 ini berat Bapak Ibu, dan ini bagi saya yang, dari awal ngelihat gitu ya proses akreditasi ini, ya memang semakin lama semakin berat gitu ya. Karena apa, kita bisa lihat ya poinnya tinggi banget ini Bapak Ibu, 6 coba bayangin. Waduh, 100 kurangi 6 aja udah 94 ya, gede banget loh 6 itu ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau poin 6 itu mitra bestarinya harus berkualifikasi internasional dan, bukan atau ya Bapak Ibu, dan berasal dari 4 negara. Nah ini yang ruwet nih, ini ruwet nih. Makanya di akreditasi ini, beberapa kali kita sudah dengar ya, beberapa jurnal sudah turun peringkat akreditasi. Nah ini sesuatu yang mengerikan sekali buat kita pengelola jurnal ya. Karena apa, yang tadinya kita aman-aman di Sinta 2 ya, karena waktu itu sebelum 2021 ini nggak ada, kayak gini nih nggak ada yang dan berasal dari 4 negara itu nggak ada gitu. Jadi ini sesuatu yang baru. Ya langsung syok gitu ya, waduh kok dan gitu ya. Mitra bestari, berkualifikasi nasional itu lebih dari 50% berasal dari 2 hingga 3 negara dapat 4. Dan itu jaraknya dari 4 ke 6 ya 2 poin loh. Ya kan, jadi kita mikir gitu ya, dan nanti kita akan lihat bahwa mitra bestari yang masuk di OJS kita pasti akan dilihat ini kamu cuma pasang nama atau beneran dia kerja gitu ya, karena nanti bisa berkurang lagi poin kita kalau mereka cuma pasang nama gitu ya. Sekali lagi yang kayak gini, kayak di DOAJ mereka kan nggak tahu dapur ya. Jadi, ya mohon maaf kalau kita melakukan, menampilkan ini ya, reviewer atau mitra bestari luar negeri gitu ya. Kalau DOAJ mereka cuma ngelihat, oh cukup orangnya gitu ya. Oh dari negara-negara ini, tapi mereka nggak akan mampu untuk ngecek gitu ya. Itu mitra bestari beneran dipakai apa enggak gitu, itu nggak mampu. Beda lagi nanti kalau udah akreditasinya kayak Scopus gitu ya, kita punya reviewer yang internasional, itu sama Scopus akan dihubungi, "Bener nggak sih, kamu pernah kerja nggak sih untuk jurnal ini ya?" Gitu ya. Jadi artinya Sinta itu untuk terakreditasi di Sinta, jadi kalau kita bilang terakreditasi berarti Bapak Ibu, punya nanti poin poin Sinta berapa gitu ya. Nah itu, cukup berat ya. Nah jadi ini ya, dan itu gitu ya. Nah jadi ada melibatkan mitra bestari berkualifikasional lebih besar dari 50% dan berasal dari dalam negeri doang. Jadi dalam negeri doang itu 2. Nah ini yang tadi saya sampaikan, teman-teman yang Sinta 2 itu udah mulai ketar-ketir kalau pakai akreditasi yang terbaru gitu ya. Karena ya kalau kita mau nyasar nilai tinggi ya harus cari mitra bestari dari 4 negara.
Nah, harus dibedakan ya, dan saya mohon maaf ini bagi teman-teman senior, bagi teman-teman newbie, tolong dibedain antara mitra bestari sama editor gitu, dan banyak yang kadang-kadang belum tahu bedanya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mitra bestari itu reviewer, ya gitu aja deh. Karena mitra itu teman ya, bestari itu kan yang bijak ya. Jadi teman bijak, bukan bukan teman main ya. Teman bijak itu adalah para rekan-rekan kolega kita yang punya kebijaksanaan untuk menilai sebuah artikel itu bagus apa enggak gitu ya. Nah, editor itu penyunting. Editor itu adalah penentu apakah sebuah artikel itu boleh terbit apa enggak. Dan ini juga kadang-kadang teman-teman mitra bestari kita juga enggak paham bedanya sama editor gitu ya. Jadi banyak yang suka miss gitu ya terkait dengan tanggung jawab mereka. Mitra bestari atau reviewer itu hanya bisa merekomendasikan, Bapak Ibu, ini artikel tuh nggak layak gitu ya, nggak layak terbit gitu. Misalnya itu bahasa kasarnya. Editor yang akhirnya punya kebijakan akhir untuk mengatakan bahwa kayaknya masih layak kok. Ini kalau bisa diperbaiki masih bisa diterbitin gitu ya. Jadi keputusan untuk menerbitkan atau tidak bukan pada mitra bestari tapi pada editor. Nah, khususnya lagi ada chief in editornya, jadi yang puncaknya editor. Nah, pernah pengalaman saya nih ya, pengalaman pengelola jurnal tuh dimarahin banyak orang ya, penulis marah, LOA nggak keluar-keluar. Nanti reviewer juga ada yang pernah marah gitu ya, ini saya sudah bilang nggak layak kok masih terbit, berarti saya nggak berguna di sini gitu ya. Aduh, ada yang kayak gitu Bapak Ibu gitu ya. Pokoknya kenyang dah kita sama marah-marahan gitu ya. Jadi saya yakin teman-teman di sini tuh orang sabar semua. Pengelola jurnal tuh pasti orang sabar, karena saking seringnya dimarahin gitu ya. Dan ini yang akhirnya harus kita pahami ya, trik-triknya bagaimana gitu ya. Ya kalau kualifikasi internasional dan nasional masih bisalah kita akalin, karena internasional artinya apa? Kualifikasi internasional bukan dia di luar negeri ya, tetapi dia 5 tahun terakhir pernah menulis sebuah artikel sebagai penulis utama. 5 tahun terakhir kan lumayan tuh, nggak terlalu berat ya. Atau sebagai penulis anggota sedikitnya 3 artikel yang terbit di jurnal ilmiah internasional. Dan sementara Dikti tidak mengatakan jurnal ilmiah internasional bereputasi. Kalau nanti udah bereputasi susah lagi nih ya. Yang jurnal internasional kan banyak ya. Nah, kalau yang nasional dari 5 tahun terakhir paling tidak pernah menulis sebuah artikel di sebagai penulis korespondensi atau pernah nulis 3 anggota jurnal ilmiah terakreditasi nasional gitu ya. Nah, ini yang nasional. Jadi gimana tipsnya kalau negara? Ya tipsnya begini Bapak Ibu, kalau punya teman gitu ya yang lagi kuliah di luar negeri gitu ya, terus titip sama temennya gitu ya, boleh nggak misalnya dosenmu gitu ya, kita jadikan mitra bestari. Nah, setidaknya kita punya orang tanda kutip dari luar gitu ya, yang bisa jadi mitra bestari kita. Nah gitu. Tapi kalau memang sudah setuju ya tadi, tolong dikasih tugas ya, dan kasih tugasnya jangan lewat email, harus lewat OJS gitu. Itu tipsnya. Oke, unsur 3 itu ada beberapa unsur ya, ada sub unsurnya ada 6 kalau nggak salah. Ini unsur 3 yang 3.2, mutu penyuntingan. Nah, mutu itu nilainya total total 3 maksimum ya. 3 kalau dia baik sekali, menilai secara ketat. 2 itu kalau membantu menilai naskah, membeli catatan dan saran perbaikan seperlunya. 0 tidak baik. Jadi cuma bilang mungkin Bapak Ibu pernah ya dapat mitra bestari reviewer yang cuma begini, ini fontnya nggak sama gitu ya, ini layoutnya harusnya rata kiri kanan gitu, ini abstraknya kurang kurang metode kayak gitu. Nah itu dianggap tidak nyata, tidak punya dampak gitu. Jadi mitra bestari yang bagus gimana? Ya mitra bestari yang nanti bilang begini misalnya, ini state of the art-nya kurang tampak, sebaiknya lihat jurnal-jurnal terkait dengan, katakan kita bicara intelektual kapital, misalnya jurnal ini pernah si bapak ini atau ini tahun ini pernah menulis tentang ini dan itu menjadi rujukan yang bagus. Atau masukan substansial lainnya misalnya ini kenapa belum masuk teori ini, padahal teori ini harusnya menjadi basis yang kuat untuk pembentukan argumen. Nah, kayak begitu. Artinya memang kalau kita udah bicara Sinta, yang namanya asesor asesor substansi itu yang dia buka tidak hanya layout ini,
tidak hanya layout artikel ya, tidak hanya apa yang tampak tadi Bapak Ibu kan menampilkan ke Pak Andika, Bu Fitri, Bu Tita itu artikel kita kayak gini nih ya. Itu nanti kalau sama asesor manajemen, asesor substansi yang dilihat tidak hanya itu tetapi dapurnya gitu ya. Ini sudah direview oleh Mitra Bestari. Oke, saya cek hasil reviewnya apa ya. Ternyata hasil reviewnya cuma layoutnya belum bagus. Fontnya belum sesuai dengan selingkuh. Wah, walaupun kita sudah mereviewkan ke Mitra Bestari, ya nanti dapat 0 Bapak Ibu. Gitu. Jadi ini kan tadi ya, kita akhirnya betul-betul sebagai editor itu, ini tugas editor nanti, itu harus betul-betul memastikan hasil reviewnya itu substansial. Gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang masalah subjektivitas lagi ya, antara 3 dan 2, poin 3 sama 2, itu juga sebetulnya tergantung mitra tergantung asesornya kan, antara baik sekali sama baik itu subjektif Bapak Ibu ya. Jadi kita harus banyak doa, semoga ini baik sekali gitu ya. Nah, jadi itu kira-kira ya untuk 32. 33 itu kualifikasi editor sekarang. Kok tadi kan yang di awal Mitra Bestari, yang poin 3 ini adalah kualifikasi penyunting. Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalnya penyuntingnya itu juga dari beberapa negara. Lebih dari 50% harus berkualifikasi internasional dan sekali lagi dan ya Bapak Ibu, bukan atau, dan berasal dari 4 negara atau lebih. Jadi ini 2 syarat yang harus dipenuhi kalau mau dapat poin 5. Banyak banget poinnya. Banyak, dan ini yang tadi saya katakan, Sinta 2 udah ketir-ketir ini, yang Sinta 2 nggak bisa duduk dengan nyaman, apalagi yang Sinta 3 juga demikian ya, kita bisa turun peringkat gitu ya, karena kita nggak punya dewan penyunting dari kualifikasi internasional dan dari 4 negara atau lebih. Ya, sampai sini saya kadang-kadang, beratnya gitu ya. Jadi kalau berkualifikasi internasional itu tadi sama ya, harus bisa pernah menulis setidaknya sebagai ketua 5 tahun terakhir, dan kalau nggak jadi ketua ya 3 artikel yang terbit di jurnal internasional. Yang nasional juga demikian, dan 5 tahun terakhir pernah setidaknya nulis 1 sebagai ketua dan 3 atau 3 ya. Kalau ini kan atau nih, nah kalau atau itu salah satunya nggak masalah gitu ya. Oke, nah keterlibatan ini tadi disampaikan dibuktikan di sistem informasi jurnal, jadi di OJS harus muncul ya. Nah, yang poin berikutnya adalah petunjuk penulisan. Ini jam yang saya tampilkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu coba cek sekarang OJS-nya, coba dicek ada nggak, dan ini poin yang gampang dapatnya ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak dapat sayang gitu ya. Bapak Ibu cek di OJS, muncul nggak itu satu menu yang tulisannya template, gitu ya, template. Kalau itu nanti diklik, nanti keluar versi Word yang nanti teman-teman yang pengen nulis di jurnal ini tinggal ganti judul, isi abstrak itu seperti apa, pendahuluan seperti apa, dan seterusnya. Ya, tapi kerja berat yang memasukkan template aja nih cuma dihargai 1 ya, tapi sayang gitu loh, 1 ini sebenarnya gampang banget ya, jadi yang 1 ini harus dapat gitu ya, harus dapat. Nah, petunjuk penulisannya harus apa? Ya setiap subbab tuh ada, kalau Bapak Ibu punya subbab tuh ada ya. Jadi istilahnya contoh berkas ini sudah kelihatan kalau saya di JRAM atau di IJRAX gitu, pendahuluan tuh kita tulis, paragraf pertama harus tentang apa, ditulis. Paragraf pertama ini menjelaskan apa, paragraf kedua menjelaskan apa, itu sampai berapa paragraf yang kita butuhkan untuk pendahuluan itu kita sampaikan di template. Termasuk nanti cara mensitasi pakai selingkungnya apa tuh semua masuk ke template. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan ini kayak penampilan OJS Bapak Ibu tuh mudah untuk orang cari informasi. Ya, kalau ini kan versi JRAM ya, itu kelihatannya ada author fee itu harusnya mudah, itu harusnya bikin mudah. Tapi ya gitulah Bapak Ibu, penulis kita tuh males-males. Jadi kadang-kadang udah segitu banyak informasinya sudah detail itu masih saya tuh di tanda kutip diganggu dengan Bapak Ibu ini terbitnya berapa kali setahun ya, padahal aduh ya Allah itu sudah ada, baca dong Kak gitu ya. Tapi iya gitulah, kita lebih suka nanya daripada baca gitu, dan itu ya kelemahan banyak penulis di Indonesia. Tapi setidaknya ada petunjuk ya Bapak Ibu. Coba dicek lagi. Sudah dinilai 3, 4? Dapat poin berapa? Nanti kita total ya Bapak Ibu ya di akhir ya. Nah, itu evaluasi diri. Nah, unsur ketiga adalah penyuntingan dan manajemen jurnal. Ya. Dan ini mutu 335 sub-unsurnya adalah mutu penyuntingan. Nah, mutu penyuntingan ini artinya apa? Nah, sekarang kita masuk layout. Nah, semoga nanti
termasuk dari substansi Bapak Ibu tadi sudah diberikan masukan dari para pendamping ya. Jadi kalau satu artikel di edisi tahun ini gitu ya, itu ada pendahuluan, lalu ada landasan teori, lalu ada metode, lalu ada hasil gitu ya. Maka dicek lagi tahun sebelumnya sama nggak gitu. Oh, berarti itu konsisten antar artikel gitu ya, antar terbitan. Tahun lalu sama tahun ini sama gitu ya. Jangan sampai tahun lalu tuh, metode jadi metode penelitian, itu aja sudah nggak konsisten gitu ya. Itu nanti tergantung, asesornya dianggap, "Wah ini tidak konsisten," langsung dapat 0 gitu ya, kan sayang ya. Dan ini termasuk sebetulnya yang tanda kutip mudah, mudah tapi perlu kesabaran. Dan itu termasuk kayak, ya kalau kita di pengelola pasti tahu ya, itu kita mau kata kuncinya mau urut abjad, habis kata kunci dikasih titik koma gitu ya, itu harus konsisten. Kalau setiap penulis itu, alamatnya harus sampai negaranya Indonesia gitu ya, itu konsisten. Jadi istilahnya kalau konsisten antar artikel yang dalam satu terbitan gitu ya, jangan sampai satu terbitan itu artikelnya banyak layout-nya dan banyak versinya gitu ya, kalau itu sudah pasti dapat 0. Nanti kalau antar terbitan tahun ini dengan tahun lalu dicek lagi gitu ya. Jadi memang, kerja yang melelahkan gitu ya untuk, melakukan mutu penyuntingan ini. Nah, yang ke-36 adalah manajemen jurnal ilmiah. Nah, ini poinnya lumayan Bapak Ibu ya, 2, 1, 0,5. 2 itu kalau daring penuh ya, 1 itu kalau campur-campur antara daring dan elektronik gitu ya. C kalau cuma email. Jadi sepertinya dikti sudah membayangkan, ya udahlah kalau nggak ada di OJS berarti Anda pakai email, berarti 0,5. Nah, bagaimana, asesor bisa tahu bahwa, kita menggunakan manajemen penyuntingan? Mereka akan masuk ke dapur kita, ini dapurnya JAM gitu ya, saya tutup, namanya supaya nggak kelihatan, ada judul seperti ini, lalu nanti diklik ini kan OJS 2 ya Bapak Ibu, tapi di semua OJS ada, OJS 3 pun ada, nanti OJS 3 malah gampang nyarinya di menu atas di kanan itu ada, metadata gitu ya, diklik aja nanti kelihatan itu sama history ya, muncul akan kelihatan, oh tanggal 14 Agustus ada revisi dari autor, tanggal 2 September ada revisi lagi gitu ya. Lalu nanti ada reviewer dan ini menarik ya, kenapa kok direvisi dulu baru muncul reviewer? Oh berarti manajemen jurnal itu memastikan tim manajemen bahwa harus sesuai selingkung dulu sebelum direviewkan. Dan ini udah kelihatan ya, sampai 30 September kemarin akhirnya editor sudah meminta untuk revision required, gitu ya. Karena, "Loh kenapa kok editor?" Ya memang editor yang memutuskan, bukan mitra bestari, gitu ya. Karena reviewer sudah di-assign kalau dari contoh ini sudah 30 September di-assign gitu ya. Terus juga, terlihat bahwa, langsung muncul keputusan gitu ya untuk, revision required. Nah, artinya apa? Asesor akan melihat dapurnya bilang, "Oh ya berarti dia pakai manajemen jurnal," gitu ya, dia menggunakan manajemen, dia melakukan manajemen di OJS, ini Open Journal System. Tapi bayangkan kalau Bapak Ibu nggak pernah kirim-kiriman surat lewat OJS, maka yang akan terlihat adalah masuk, tiba-tiba publish. Nah, jadi cuma ada 2 line, masuk, publish, langsung tentu saja, asesor akan melihat bahwa, "Ah, ini mah nggak ada prosesnya," gitu ya. Oh, berarti 0,5 lah. Nah, jadi dapatnya langsung 0,5 gitu ya. Nah, mungkin ada yang tanya, "Lah kalau saya masih bingung ya, karena apa? Karena reviewer tuh nggak mau, nggak bisa pakai OJS, terus gimana?" Ya nggak apa-apa, jadi Bapak Ibu misalnya, nanti kirim ya artikelnya lewat email, terus minta review form-nya lewat email. Setelah itu kalau sudah emailnya kembali, nah Bapak Ibu yang harus masuk sebagai reviewer itu, lalu seakan-akan memasukkan hasil review dari reviewer itu sebagai, reviewer tersebut, sehingga tetap ada rekam jejaknya, gitu ya. Apakah akan ketahuan? Kalau yang itu enggak, tapi akan kelihatan ya bahwa, oh, bahwa memang ada proses memasukkan hasil review, gitu ya, oleh reviewer. Karena Bapak Ibu loginnya as reviewer, tapi Bapak Ibu harus punya kunci tertinggi, yaitu sebagai journal manager ya. Kalau di OJS ada yang namanya journal manager yang punya akses ke mana pun ya, kayak
punya pintu Doraemon, ya, pintu kemana saja, gitu ya. Caranya gimana bagi newbie ya? Ntar kita bikin kalau Bapak Ibu tertarik, bagi yang newbie-newbie tertarik pelatihan OJS di awal ya, supaya bisa masuk sebagai apa gitu ya, itu masih bisa diakalin ya tipsnya. Nah, kemudian yang unsur keempat ya Bapak Ibu, kita ingat ya, kita ada 8 unsur, masih baru sampai ke unsur keempat. Nah, unsur keempat di sini adalah substansi penilaian. Ya, substansi penilaian di sini apa aja ya, ada beberapa sub unsur, yang satu cakupan keilmuan. Nah, ini menjadi sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus cari skop. Bapak Ibu sekarang coba ayo dibuka OJS masing-masing, kita nilai diri kita sendiri ya. Evaluasi diri kan menilai diri kita sendiri. Saya punya skop nggak? Kalau nggak ada berarti harus nambah tuh ya. Skop itu apa? Lingkup. Jadi jurnal ini nerima apa aja. Ini saya ambil dari skopnya Jamal ya, jurnal akuntansi multiparadigma. Kita punya empirical, kita boleh accounting fact ya, tapi nanti ini masuk review literatur kalau dalam panduannya Dikti. Kita punya book review tapi only by invitation, jadi kita nggak nerima submission langsung, tapi kalau kita minta mengundang orang untuk membuat book review itu harus atas undangan Jamal gitu ya. Obituary itu kalau ada seorang scholar gitu yang meninggal dunia, kemudian kita ingin mengangkat tentang pemikiran scholar dan membuat apresiasi ya atas pemikiran-pemikiran almarhumah, nah itu namanya obituary. Ya, tapi itu juga only by invitation. Nah, main topiknya kalau di Jamal apa? Accounting and religion, accounting and culture, dan seterusnya. Dan ini artinya apa? Ya, kalau Bapak Ibu mengatakan skop saya sekian, ya Bapak Ibu harus cek sekarang artikel yang masuk di Bapak Ibu nih. Kira-kira sesuai nggak dengan skopnya? Kalau enggak, kurang, dapat poin 3. Kalau sebagian besar itu enggak, ya berarti dapat poin 1, ya setidaknya dapat poin 1 lah ya. Tapi itu kan poin pesimis ya, poin optimis ya 100% 4. Ya udah Bapak tulis 4. Bapak Ibu tulis 4 ya. Sehingga ini tadi yang saya sampaikan. Semakin kita super spesialis, ya semakin sulit ya untuk dapat artikel yang sesuai skop. Ya, asalkan kita terbitnya minimal harus 5 ya. Udah itu memang aturan ya, minimal harus 5 artikel untuk terbit dalam satu edisi. Tapi dari 5 itu yang tidak sesuai skop 4. Ya. Oh ya, berarti masuk 1 nanti poinnya bisa jadi gitu ya. Nah, tapi kalau berhasil 5 itu semuanya skop ya berarti Bapak Ibu dapat poin 4. Tapi harusnya ini enggak sulit, tapi ya tergantung ya Bapak Ibu skopnya apa. Tapi lebih parah lagi kalau Bapak Ibu nggak punya skop di OJS-nya ya. Jadi tolong dicek Bapak Ibu punya skop apa enggak. Kalau enggak dicatat ya, itu harus saya tambah skopnya. Ya di OJS harus muncul. Yang kedua aspirasi wawasan. Nah, ini juga semakin berat Bapak Ibu. Ya Allah, beratnya. Rata per tahun itu 5. Ya, rata per tahun itu 5. Jadi kalau kita dapat rata per tahun 5 negara yang nulis di kita, ini jadi tadi internasionalisasi itu kuat banget di peraturan akreditasi 2021. Jadi tadi mitra bestari harus luar negeri, ya, editor harus luar negeri, gitu ya, mau poin yang tinggi, ya, termasuk penulis, gitu ya. Kalau bisa dari 5 negara itu dapat poinnya gede banget, 8. Nah, ini tips dan triknya gimana? Ya, akhirnya kita harus ikut seminar internasional gitu ya. Kalau kita ikut seminar internasional nih, kita pengelola jurnal, ada artikel bagus nih sama narasumber, kita datengin, boleh nggak saya terbitin ya di jurnal saya. Kalau saya bilang free of charge wes, nggak apa-apa wes gitu ya. Daripada saya nggak dapat international writer ya. Nah, seperti itu. Tetapi kalau dari pengalaman saya ya, kalau jurnal itu sebetulnya sudah sangat spesifik ya. Jadi kalau saya kan salah satu juga ngurus International Journal of Religious and Cultural Studies itu ya. Itu artikel datang sendiri dari luar negeri ya. Kemarin saya nerbitin satu dari Korea gitu ya. Dan saya nggak kenal, tapi dia suka dengan skopnya gitu. Jadi kadang-kadang skop yang spesifik juga bisa jadi daya tarik tertentu gitu ya. Nah, cuma saya juga belum dapat 8 gitu ya, susah banget 8 negara ya. 5 negara ya. Jadi ya saya nggak mungkin dapat poin 8 gitu ya. Ya sudah, berarti punya nggak 3 sampai 5 negara? Nggak punya. Berarti nggak dapat poin 6. Punya nggak penulis dari 2 negara? Ya Indonesia dan apa gitu kan, 1 aja gitu ya. Nggak apa-apa, lumayanlah dapat poin 3 gitu ya. Cuma Indonesia doang, ya udah 1 gitu ya.
Ya berat banget ini Bapak Ibu, berat. Saya akui ini berat sekali. Saya enggak tahu ya, mungkin kalau punya kuasa gitu bilang dikti, "Aduh, Bapak Ibu dikti tolong dong, yang ngelola jurnal itu susah," gitu ya. Nah jadi, ini yang kemudian, kita mau nggak mau yang ikut, oke ya. Terus substansi, masih substansi penilaian artikel Bapak Ibu, kepioniran ilmiah atau orisinalitas karya, gitu ya. Nah kita melihat orisinalitas karya itu seperti apa. Nah, ini subjektif Bapak Ibu ya, kalau memberi karya orisinal, kontribusi kebaruan ilmiah sangat tinggi itu. Ya ampun, nilainya 6 gitu ya. Kalau artikelnya cuma, punya kebaruan yang tinggi, bukan sangat tinggi. Nah pertanyaan, tinggi masalah tinggi kan subjektif ya Bapak Ibu ya, terus gimana gitu ya. Eee, waktu saya tinggal 7 menit nih sebelum Bu Frida. Lalu ada memuat artikel yang kurang orisinal, ini kurang, tinggi, cukup, sangat tinggi, itu apa gitu ya. Nah kalau kita lihat dari panduannya, yang disebut dengan kepioniran itu memiliki state of the art, gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga jangan terlalu banyak ngasih slot untuk review atau studi literatur, gitu. Karena apa? Karena itu poinnya dianggap lebih sedikit daripada yang empiris. Ya, terus, kertas kerja, jadi kayak, kertas kerja itu artinya work in paper ya, work in paper itu yang gagasan, yang belum, apa istilahnya, memuat sesuatu yang bersifat, konkret, itu juga dikurangin. Tapi sekali lagi, kontribusi keilmuan, khusus poin, unsur 4, 3 ini subjektif, sangat subjektif gitu ya. Jadi kita banyak doa. Kita banyak doa supaya dapat asesor yang baik gitu ya. Nah, kemudian ada, sub unsur 4, 4 yaitu makna sumbangan bagi kemajuan ilmu. Nah, ini juga ini subjektif Bapak Ibu. Untungnya poinnya dikit gitu ya, 1,5 sama 0 gitu ya. Nah, mungkin, tipsnya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya jurnal jangan, apa, judul itu penting, jadi judul itu jangan dimulai dengan pengaruh gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan bukan karena saya anti positif atau anti kuantitatif, bukan, tapi memang, saya sudah mengikuti beberapa kali pelatihan dari, Dikti, ya memang dia bilang kalau judul pengaruh itu menunjukkan hasil metode, pengujian apa yang dilakukan gitu, dan itu tidak menunjukkan kebaruan. Jadi judul itu harusnya mencerminkan apa sih novelty dari artikel. Nah, setidaknya judulnya tipsnya adalah judulnya dibagusin gitu ya, judulnya dibagusin, apa yang kira-kira bisa menjual atau menarik orang gitu ya. Nah, ini juga subjektif. Nah, yang menarik lagi, nah ini menarik banget ini ya Bapak Ibu ya, karena khusus di pedoman 2021 ini ditulis benar-benar di pedoman itu yang mampu menyelesaikan permasalahan bangsa. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya gitu ya ya ini kan kita bisa ya di abstrak gitu, abstrak itu kita minta penulis untuk, memberikan kontribusi penyelesaian masalah bangsa apa yang capai oleh artikel ini. Jadi kita masukkannya di template gitu ya. Ini mungkin akan membantu kita mendapatkan poin kemajuan ilmu tadi. Karena jadi makna sumbangan bagi kemajuan ilmu itu termasuk ini Bapak Ibu, menyelesaikan permasalahan bangsa. Nah, terus ini kan juga subjektif nih, apakah jurnal ilmiah mampu membesarkan nama penulis? Jadi nama penulis yang sudah guru besar ya, saya sudah kehilangan jejak ya, berapa banyak penulis yang kita bantu untuk jadi guru besar ya, walaupun kita nggak jadi guru besar juga ya, tapi kita membantu banyak orang untuk guru besar, alhamdulillah, semoga menjadi barokah ya untuk kita semua. Tapi, itu kan berarti membesarkan nama penulis gitu ya. Jadi artinya di sini kita, apa namanya, jurnal kita tuh dianggap memberikan kontribusi gitu ya, karena berhasil membesarkan nama penulis. Masih nomor 4, unsur 4, yaitu tentang substansi penilaian. Nah, kalau yang ini masih terukur Bapak Ibu ya, dampak ilmiah. Dilihat dari mana? Setidaknya kayaknya Google masih pakai Google Scholar, tapi nanti kita bisa tanya sama ahli gitu ya, nanti di sesi pendampingan. Jumlah sitasi Bapak Ibu berapa? 3 tahun terakhir loh ya, 3 tahun terakhir. Jadi kalau di Google Scholar itu kan, akumulatif ya, jadi Bapak Ibu bisa cari yang 3 tahun terakhir aja itu total berapa, gitu ya. Kalau di atas 30 poinnya gede banget, 8 ya. Tips dan triknya gimana? Oh kalau gitu bisa ngakalin ya, walaupun mungkin gitu ya, agak maksa ya, tapi kita bukan maksa sih, istilahnya gini, kalau saya di kampus saya bilang kepada Bapak Ibu dosen, ini sudah terbit jurnal kita semua, mohon mahasiswanya diarahkan untuk
bisa mengambil, merujuk dan mensitasi, diarahkan bukan dipaksa ya, karena kalau memang nggak ada relevansinya jangan dipaksa gitu ya, itu namanya nggak etis gitu ya. Tetapi itu kita bisa istilahnya minta teman untuk baca dong, kalau memang perlu silahkan nanti apa namanya dirujuk dong. Jadi mumpung teman-teman kita di Aljebi ya, nanti kalau teman-teman punya terbitan itu di-share. Ini ada terbitan ini, ya nanti tolong dong kunjungi kita, kunjungi nanti siapa tahu ada artikel yang menarik hati, bisa disitasi itu ya, supaya sitasi kita nambah ya. Nah, kemudian kerjaan editor nambah dengan poin nomor 6 ini ya, bahwa sumber acuan primer kita itu apa? Apakah di atas 80%? Wah, itu dapat poin 3 tuh Bapak Ibu. Sambil dinilai diri sendiri ya Bapak Ibu ya. Sekarang masuk ke 46, Bapak Ibu dapat poin 3, 2 atau 1 nih. Nah, rujukannya apa? Ya, rujukan primer itu adalah jurnal gitu ya. Rujukan primer adalah jurnal, proceeding, disertasi, tesis, dan hasil penelitian lain ya. Jadi yang bukan apa? Textbook. Nah, ini biasanya adik-adik mahasiswa S1 nih, senangannya rujukannya itu textbook. Nah, itu padahal bukan rujukan primer ya. Jadi kalau bisa nisbahnya gede. Tidak hanya itu, poin nomor 7 sekarang. Yang Anda rujuk itu 10 tahun terakhir nggak? Gitu ya. Mutakhir itu harus 10 tahun terakhir. Jadi kalau kita 2022 berarti ya harusnya jangan kurang dari 2012. Nanti akan ada yang protes, kalau saya tentang kesejarahan gimana? Kan harusnya tahun 1900 gitu ya, 1980 nih artikelnya awal-awal muncul gitu. Jawabannya enggak apa-apa, tapi kan kita tetap bisa akalin supaya yang derajat-derajat kebaruan, yang kemutakhiran itu yang 10% itu tetap di atas 80% gitu ya. Bukan berarti nggak boleh sama sekali, ya kita akalin lah. Ya kita kan editor, kita bisa minta untuk nambah, tolong nambah gitu ya. Lalu poin nomor 8, ini juga subjektif Bapak Ibu, coba ya. Analisis dan sintesis penelitian. Nah, nanti mungkin di evaluasi diri tadi sudah evaluasi substansi artikel oleh pendamping tadi harusnya sudah ya. Ini cukup baik, mendalam apa enggak gitu ya. Poinnya 5. Yang kurang baik poinnya 1. Ya, kalau pesimis 1 lah dapat gitu ya. Jadi kalau katakan ada 8 dapat masing-masing 1 ya 8 kali 1 dapat 8 poin ya. Belum dapat Sinta itu sebetulnya ya. Tetapi kan nggak mungkin ya. Jadi kalau kita bilang ya kalau memang awal-awal dan kita nggak percaya diri ya jangan nyasar Sinta 2 daripada ntar kita drop banget. Mending Bapak Ibu tips and triknya ya nyasarnya Sinta 4, Sinta 5, ya tergantung lah Bapak Ibu berada di mana. Yang penting masuk Sinta dulu, terakreditasi kan sudah kalau masuk Sinta. Nah, nanti kita tinggal di upgrading gitu ya. Penyimpulan juga 3, 2, 1. Nah, jadi analisis sintesis tadi menjadi dalam kalau apa? Kalau ada deskripsinya, ada dibandingkan dengan teori sebelumnya, apalagi ditambah dengan tadi ya, kemajuan bagi bangsa gitu ya, membandingkan kritis dengan karya orang lain. Penyimpulannya bagaimana? Harus ada akurat, harus dalam, sesuai dengan tujuan penelitiannya gitu ya. Ini temuan yang baru apa? Jadi kita kalau di editor kita minta selalu ya kita tegaskan, mohon highlight novelty, mohon tekankan apa kebaruan. Apakah Anda menemukan teori baru, rumus baru, postulat baru, metode baru, model baru, supaya kita sebagai pengelola jurnal juga mendapatkan poin gitu ya dari artikel yang terbit. Unsur 5, gaya penulisan. Bu Frida udah ada kah? Mbak Frida. Tes. Ibu, saya sudah ada, Ibu. Ini saya masih kurang 3 poin, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, diselesaikan dulu nggak apa-apa, Bu Ari. Oke, siap. Jadi kita punya 8 unsur, ini gaya penulisan Bapak Ibu, sambil tetap dinilai ya, apakah Bapak Ibu judulnya udah efektif gitu ya. Nah, poin efektif itu apa? Kalau di pedoman nggak ada. Tetapi kalau saya pernah ikut dulu pendampingan, judul itu setidaknya 12 kata dalam bahasa Indonesia, 10 kata dalam bahasa Inggris. Tuh katanya begitu ya. Jadi lugas gitu. Itu lugas ya, informatif gitu ya. Jadi informatif tuh jangan uji pengaruh. Makanya nggak disukai sama dikti kalau Bapak Ibu tuh sekarang mau ngajukan akreditasi terus judul artikelnya pengaruh gitu ya. Wah, itu Bapak Ibu nanti dibully habis sama dikti gitu ya. Karena apa ya? Mereka bilang ini siapa sih editornya kok kayak gini bisa lolos gitu. Jadi yang disalahin bukan penulis ya Bapak Ibu ya. Jurnal itu terakreditasi karena editornya sabar, editornya mau ngurus hal-hal kecil seperti tanda kutip judul ya, judulnya bukan tanda kutip.
Penyantuman nama Bapak Ibu masih banyak nama yang pakai gelar gitu ya. Karena apa? Ya ini kan profesor, masa profesor nggak ditulis namanya? Ya jangan begitu gitu ya. Kita bukan masalah tidak menghargai, tapi memang jurnal itu egaliter dalam konteks siapa yang menulis. Yang penting dia memenuhi karya ilmiah, standar ilmiah, maka dia boleh gitu ya. Next adalah abstrak. Abstrak itu paling gede 2 poinnya ya. Silakan dinilai Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat nilai apa? Jelas, ringkas, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tapi ini dan atau. Jadi boleh salah satu ya. Kalau tidak tidak ada yang jelas dan kurang ringkas bagaimana? Ya, terus maksudnya jelas itu apa? Ya, kalau kita selalu harus ada artikel ini bertujuan, tujuannya apa? Udah gitu aja template-nya, tujuan artikel, metode artikel, metode penelitian, hasilnya apa? Kalau kita mau nambah kontribusi, kalau mau nambah lagi kontribusi kebangsaan. Jadi kelihatan banget gitu ya. Ya, nanti akhirnya orang kan mikir ya, kok pakai kontribusi kebangsaan gitu ya. Ya, biar mikir gitu ya, supaya bukan kita yang mikir ya, tapi mau nggak mau kalau dari pengalaman ya kadang-kadang kita yang mikir karena penulis nggak bisa mikir lagi. Saya nggak tahu Bu harus gimana. Oke, saya bantu gitu ya. Banyak yang kayak gitu. Kata kunci kayaknya simple tapi dapat poin 1 maksimum ya, nggak usah ngabisin energi di sini ya Bapak Ibu, tapi setidaknya kata kunci kalau ada dan mencerminkan konsep penting dapat poin 1. Sistematika ya, lengkap. Jadi jangan pendahuluan metode hasil terus besoknya pendahuluan metodologi penelitian. Nah, tadi metode sekarang metodologi penelitian. Jadi tidak bersistem ya. 1, setengah dan 0. Silakan dinilai ya Bapak Ibu sudah tersistem apa tidak. Kemudian ada nggak instrumen pendukung? Jadi artinya instrumen pendukung tuh kayak ada tabel nggak, tabelnya konsisten nggak. Konsisten tuh kayak gini, judul tabel di sebelah mana, di atas apa di bawah, itu juga termasuk konsisten. Tabelnya itu dijelasin apa enggak, atau cuma tabel aja gitu ya, itu termasuk kita lihat, lumayan lah dapat poin 1. Harusnya dapat poin 1 ya Bapak Ibu. Ini sesuatu yang harusnya kita bisa dapat poin maksimal ya. Terus sistem pengajuan pustaka dan pengutipan. Nah, ini kita pakai aplikasi Bapak Ibu. Jadi kalau saya di jurnal yang saya kelola semua harus pakai aplikasi. Aplikasi referensi yang paling mungkin mainstream, Mendeley gitu ya. Jadi artinya itu mumpung gratis ya, walaupun kayaknya tahun ini tuh sudah ada Mendeley yang berbayar gitu ya. Kayaknya memang begitu ya orang-orang itu dirayu dengan gratis, terus nanti kalau udah terbiasa bayar loh gitu. Tapi ada ya aplikasi referensi. Bapak Ibu kalau pakai aplikasi referensi pasti bakunya karena tinggal klik nanti ganti ya citasinya jadi Harvard kah, APA kah, Elsevier kah, itu tinggal 1 klik aja dapat poin 1, harusnya dapat ya. Poin nomor 9, penggunaan istilah dan kebahasaan. Jadi kalau Bapak Ibu udah pakai bahasa Indonesia dapat poin 2. Tapi ini yang menarik ya, ada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagi teman-teman yang akuntansi misalnya, ini sering kali nulis Rp300.000 aja salah gitu ya. RP pakai titik, pakai spasi 300.000 itu sudah tidak baku, tidak berbasis KBBI ya. Jadi harusnya gimana? R besar P kecil tanpa spasi, tanpa titik langsung 300.000. Nah, itu baru benar gitu. Jadi yang hal-hal ini saya belajar dengan cara yang menyakitkan gitu ya. Oh iya ya ternyata akhirnya orang pengelola jurnal itu menjadi orang yang punya cara berbahasa yang lebih baik. Penampilan, sekarang penampilannya pakai OJS. Jadi kalau konsisten, 1 ya pasti dapat lah, nggak mungkin nggak dapat. Tata letak harus sama. Kalau misalnya judulnya di atas center ya harus center terus. Kalau enggak di kiri kiri terus gitu ya. Bapak Ibu coba dinilai sekarang konsisten nggak gitu ya. Kalau konsisten 1 harusnya dapat Bapak Ibu. Kalau enggak ya tolong kerja keras dikit lagi ya biar dapat gitu ya. Karena ini gampang harusnya ya. Tipografi, fontnya harusnya gampang juga. Harusnya Bapak Ibu dapat poin maksimal di sini 1 ya. Resolusi dokumen, nah ini berarti PDF ya. PDF kalau Bapak Ibu nanti transform Word ke PDF tinggal pakai resolusi yang tinggi ya. Lebih bagus lagi setiap artikel yang tadi ada doi-doinya tuh dibiru-biruin, di linking. Jadi kalau nanti diklik di artikel PDF itu nyambung ke doinya. Itu yang kita lakukan misalnya di JRAM gitu ya. Jadi yang ada doinya harus dibiru-biruin. Nah, gitu ya. Terus jumlah halamannya kalau di atas 100 per nomor terbitan ini ya. Sekarang bukan lagi per volume, per nomor di atas 100 dapat poin 2.
Jadi kalau misalnya, saya cuma menerbitin 5 Bu artikelnya, ya kalau 5 terus per artikel halamannya berapa? 10, ya berarti cuma 50. Kalau 50 di bawah 25 halaman ya dapat 0. Ya ampun sedih ya. Kalau 50 enggak ada dapat 1 deh, 25 sampai 99. Tapi kalau misalnya Anda nerbitin 5 artikel, per artikel halamannya cuma 4. Jadi 4 kali 5 20, ya udah dapat nilai 0 ya. Tapi harusnya enggak lah. Kemudian nomor 6 desain ya. Nah, ini subjektif ya, berciri khas dan informatif. Artinya tadi yang saya sampaikan menu-menunya ada semua, poinnya 1. Tidak berciri khas, 0. Poin nomor 7, penilaian keberkalaan. Keberkalaan itu artinya apa? Tepat waktu apa enggak gitu ya. Jadi kalau lihatnya gimana? Ya, asesor bisa masuk dapur kan tadi saya bilang. Jadi dia akan cek itu misalnya volume 52 gitu ya, dicek sama dia. Oh, tadi dia janji bulan terbit September. Wah, ini kok bulan September, Oktober, November kok baru terbit? Berarti telat nih. Terus dia akan menilai dari 2 tahun terakhir telatnya berapa lama, yang telat berapa kali. Kalau terlalu tepat waktu atau di atas 80% dapat poin 1. Harusnya dapat ya Bapak Ibu ya. Penomoran penerbitan juga demikian. Jadi misalnya kalau kita bilang 1, 1, 1, 2 gitu ya, volume 1, nomor 1, volume 1, nomor 2. Terus habis itu tiba-tiba libur karena pengelola jurnalnya ganti, liburnya 2 tahun, terus tahun berikutnya volume 2 nomor 1, ya berarti sudah tidak baku ya, sudah tidak punya sistem, harusnya kan setiap tahun gitu ya. Harusnya dapatlah 1, itu poin gampang ya. Yang poin-poin gampang tadi harusnya Bapak Ibu dapat semua ya. Penomoran halaman juga ya, ini teman-teman yang newbie khususnya ya, setiap edisi itu harus nyambung dengan satu volume. Jadi misalnya saya terbit 2 kali setahun, volume 1 halaman 1 sampai halaman 100. Maka volume 1, 2 harusnya 101 sampai halaman sekian. Jadi harus nyambung halamannya per volume gitu ya. Indeks pencarian pada mesin pencari jurnal gitu. Jadi kita lihat indeksasinya gitu ya. Oh enggak, ini kita punya indeks nggak? Nah, Bapak Ibu indeksnya nanti di OJS ada. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang ini indeks subjek biasanya nanti bisa tampilin gitu ya. Kira-kira topik apa yang subjek itu, topik apa yang sering muncul, apa akuntabilitas gitu ya. Ini bisa ditampilkan di OJS. Tapi ini ada tips triknya sendiri ya kalau bagaimana menampilkannya di OJS. Demikian pula dengan indeks pengarang ya, dan mesin pencari fungsi. Jadi Bapak Ibu coba cek OJS-nya, yuk dicek. Ada nggak search di situ? Nah, kan ada tuh search-nya. Nah, Bapak Ibu kalau nge-search itu berfungsi nggak search-nya? Mau nyari artikelnya misalnya Tita Detiana gitu ya, terus kita search Tita Detiana, oh muncul dia di volume 1 nomor 3 pernah terbit, gitu ya. Jadi pencarian kita harus jadi, kalau benar, kalau itu semua berfungsi, cuma dapat poin 1 ya. Terakhir Bapak Ibu, unsur penilaian penyebarluasan. Jadi ini dapat dari mana? Dari statistik. Jadi makanya nanti di OJS Bapak Ibu harus ada muncul statistik. Kalau statistik itu muncul nanti akan kelihatan per hari kira-kira berapa orang ratanya. Kalau di atas 50 dapat poin 3, lumayan ya. Ini semua pakai algoritma sudah Bapak Ibu ya. Tipsnya gimana? Ya anak-anak kita yang disuruh gitu ya. Jadi akhirnya harus kerjasama dengan institusi. Kalau kasih tugas tolong harus klik ke jurnal ini gitu ya, klik ke jurnal ini supaya apa? Supaya kunjungannya nambah. Jadi nggak usah citasi, nambah kunjungan lumayan ya. Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan Aljebi ya. Ini jurnal saya, klik dong biar ada kunjungan. Nggak apa-apa ya, kita saling bantu ya teman-teman ya. Ini mau akreditasi tolong dong, nggak apa-apa, itu tipsnya ya. Tolong kita akan bantu klik, kita akan bantu memperkuat kunjungan unik ya. Terus pencantuman di lembaga pengindeks, tadi yang saya sebutkan, Sinta, DOAJ, apalagi Scopus gitu ya. Internasional bereputasi itu kayak Scopus, ya, WOS, ya. Nanti indeks berinternasional seperti DOAJ, yang nasional ya Sinta, ya, ISJD gitu ya. Garuda itu wajib kalau harus punya ya. Yang belum punya Garuda nanti ngacung, nanti kita kasih tahu caranya, itu gampang banget, nggak sampai sehari sudah jadi terindeks Garuda ya. Terus alamat dan identitas unit artikel yang tadi Pak Yoga bilang alamat permanen ya, DOI. Yang jelas semua anggota Aljebi harus punya DOI karena itu fasilitas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak punya, kampus nggak fasilitasi, kita yang bantu ya. Dan itu gampang banget, harus dapat poin ya, 1. Yang menarik adalah Bapak Ibu dapat disisatif. Disisatif berarti dikurangi poinnya kalau ada yang plagiat, itu -15, maka kita punya kebijakan retraksi.
kalau akhirnya memuat dari tidak ada tindakan koreksi, kita bisa -5 ya. Jadi jangan sampai kita menerbitkan artikel yang udah pernah terbit tempat lain. Saya pernah begitu di JRAM, ada orang yang bilang artikel ini udah pernah terbit di jurnal ini dan kita lihat jurnalnya sudah terbit duluan, maka kami mengumumkan retraksi. Jadi kita mengatakan bahwa ini diretraksi, tapi judul artikel tetap di situ, cuma PDF-nya sudah ditulis sudah disampaikan retracted. Retracted artinya tidak boleh disitasi, tidak bisa diunduh. Judul tetap ada, tapi sudah tidak bisa diakses. Gitu ya. Tapi itu ada pengumuman besar, dan itu tentu saja akan membuat malu penulisnya ya. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, Bapak Ibu, nanti kita yang dapat pengurangan poin ya. Kita nggak pengen ya, udah capek cari-cari satu aja susah, dikurangin 15 ya Allah gitu ya. Nah, terakhir dari saya, Bapak Ibu kalau udah masuk Arjuna nanti Ibu Frida, sebetulnya ini nanti lebih fokus nanti teman-teman yang di pendamping. Yang jelas nanti usulan itu akan kelihatan Bapak Ibu. Ini saya ngelola 3 ya, JRAM, IJRAK, sama utusan Hindia. Utusan Hindia ini sedang deg-degan nunggu hasil akreditasi karena sudah selesai penilaiannya 17 September sampai sekarang kok belum ada pengumuman gitu ya. Harus sabar ya, tapi berarti sudah di tangan, ini tinggal Sinta berapa. Yang IJRAK itu kelihatan ya Bapak Ibu, poinnya bahkan kelihatan. Jadi saran saya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah mengajukan dan ini reakreditasi teman-teman, saya cuma nunjukkan pembelajaran gitu ya, bahwa yang di sebelah yang saya bunderin itu hasil evaluasi diri kita gitu ya. Misalnya IJRAK itu mengevaluasi bahwa harusnya saya Sinta 2 gitu ya. Ternyata sama Dikti dikasih 53,63 itu turunnya 22,87 dari poin yang saya ajukan gitu ya. Ya, terkait dengan apa itu subjektivitas memang sangat kuat. Terus JRAM misalnya ini ada 2 kali ya, 2019 sama 2020, dan kita kelihatan kita memang peringkatnya, apa ini saya buka aja sebagai pembelajaran ya. Peringkatnya kita mengajukan 72 ya. 72 itu sudah Sinta 2, kita dapatnya 62. Jadi berkurang 10 poin gitu ya. Jadi yang jelas teman-teman, kalau semakin gede teman-teman ngajuin evaluasi diri ya nanti berkurangnya bisa lebih banyak gitu. Karena kalau ngajukannya nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi kayak tadi ya, yang di tengah itu kan saya ngajukan 72, turunnya 62, turunnya cuma 10 poin. Yang JRAM yang 2020 ini kita ngajukannya lebih tinggi, kita minta Sinta 1 waktu itu. Tapi sebetulnya penilaian kita sudah 66, jadi kurang 3,5 poin lagi gitu ya. Apalagi sekarang itu waktu belum bereputasi DOAJ. Nah, insya Allah nanti semoga nanti JRAM itu bisa naik level akreditasinya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah, nah ini tips dan trik bagi yang mau reakreditasi. Kalau mau reakreditasi Bapak Ibu cek komentarnya ya Bapak Ibu ya. Ini saya tunjukkan komentar. Jadi ini kan ada tuh ya Bapak Ibu ya, ada komentar itu di informasi nilai sekian komentar, itu diklik aja. Nanti akan muncul. Nah, kayak IJRAK itu belajarlah gitu ya. IJRAK itu substansinya gede. Jadi sebetulnya dia itu memungkinkan untuk bisa Sinta 2 ya, karena kan 26 tadi ya minimal untuk dapat Sinta 2. Yang memang masalahnya waktu itu IJRAK ada masalah di OJS. Jadi dia cerita nggak bisa diakses. Jadi aksesibilitasnya nggak bisa. Terus back end-nya jadi dia nggak bisa lihat dapur karena waktu itu memang OJS-nya pas diakreditasi bermasalah gitu ya. Ya, ini rezeki juga gitu ya. Padahal substansinya cukup gede. Jadi sebetulnya sangat memungkinkan bagi dia untuk, karena substansi artikelnya oleh asesor dinilai 22. Jadi kan saya sampaikan kalau 26 dia dapat Sinta 2. Jadi mungkin itu saya pindah ke Bu Frida untuk untuk Arjuna ya Bapak Ibu ya, tadi itu evaluasi diri. Mungkin Bu Frida bisa bantu share tentang Arjuna. Silakan Bu Frida. Sebentar. Oke, terima kasih banyak Bu Ari. Jadi tadi Bu Ari sudah memberikan substansi gitu ya berkaitan dengan ketika sebentar dulu. Kok nggak bisa ya videonya? Tunggu ya Bapak Ibu. Oke.
Kenapa nggak bisa? Oke. Oke. Tadi kalau Bu Ari sudah membahas gitu ya mengenai unsur-unsur penilaian, bagaimana ketika harus gitu ya mengisi mengisi untuk melengkapi untuk akreditasi gitu ya. Sekarang saya akan membawa Bapak Ibu gitu ya untuk melihat ketika tadi segala unsur penilaian tadi diaplikasikan dalam Arjuna. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengajukan melalui Arjuna, yang sudah pernah melakukan akreditasi terhadap jurnalnya, iya, mungkin ini ya, saya juga seperti yang Bu Ari tadi bilang, kita juga akan memberikan share ilmu gitu ya kepada jurnal lain yang memang baru akan memulai untuk mengajukan akreditasi. Jadi sambil kita ini ya, Bapak Ibu, sambil belajar juga gitu ya untuk yang lain. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah pernah mengajukan akreditasi, mungkin juga nanti bisa istilahnya juga bisa saling membantu gitu ya, bisa saling membantu. Jadi saya izin dulu untuk bagikan ini slide saya dulu. Oke, sebentar. Oke. Betul. Nah ini hari ini gitu ya. Jadi kalau tadi ada Sinta ada DOAJ gitu. Sekarang ada istilahnya Arjuna gitu ya. Arjuna itu kalau di dunia pewayangan memang salah satu tokoh pewayangan kan gitu ya. Ternyata kalau di dalam perjurnalan ini istilahnya adalah akreditasi jurnal nasional gitu ya. Yang pasti Bapak Ibu sudah bisa membedakan nanti kalau apa sih Sinta, kenapa Sinta begini, kenapa Arjuna begitu kan gitu. Karena memang sudah berbeda lingkupnya kan gitu. Nah, untuk bisa mencapai si Sinta gitu ya, berarti si Arjuna harus dulu diselesaikan gitu kan. Harus dulu diselesaikan. Nah, disinilah akreditasi jurnal nasional tadi gitu ya, untuk bisa mengetahui gitu ya nilai kita terhadap ranking yang akan kita dapatkan, segala unsur penilaian tadi ada 8 penilaian ya Bapak Ibu ya, itu nanti harus kita selesaikan gitu ya. Kita selesaikan dalam artian apa ya? Berarti kita harus merujuk dulu ke arjuna.kemendikbud.go.id. Nanti Bapak Ibu ada pendampingannya kedua ya. Jadi kalau memang belum punya akun di arjuna.kemendikbud.go.id, nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh para pendamping kami untuk membuat akun ini. Nah, jadi akreditasi jurnal nasional ini adalah sarananya. Jadi atau sistem yang objektif untuk mengukur apakah suatu terbitan berkala ilmiah sudah memenuhi persyaratan mutu minimum. Jadi ini adalah sarananya gitu ya. Tadi yang dijelaskan oleh Bu Ari gitu ya, bagaimana gitu ya rigidnya penilaian gitu ya. Agak sedikit aja nilainya udah 1, agak dini aja masih 0,1 gitu ya. Nah, ini sarananya sekarang, yaitu di Arjuna tadi. Kalau nanti sudah memenuhi persyaratan mutu minimum, tadi seperti tadi ya persyaratannya kan kalau mau S2 minimal 70 kan tadi gitu ya, Sinta 2 kan gitu ya. Nah, berarti apa? Nanti akan diberikan pengakuan akreditasi nasional. Kalau udah dapat akreditasi nasional apa? Biasanya akan ditindaklanjuti untuk melakukan indeksasi ke Indeks Bereputasi Internasional. Gitu ya Bapak Ibu. Dan ini saya ambil barusan ini Arjunanya yang terbaru gitu ya. Ini ada linknya, saya buka. Jadi memang tampilannya seperti ini. Di sini sebetulnya selain kita bisa login untuk mengisi gitu ya kredibilitas jurnal kita, ada juga banyak informasi sebetulnya di sini. Jadi ada pencabutan status akreditasi dan masih banyak lagi informasi-informasi lainnya. Nah, karena kita memang fokusnya adalah untuk mengisi gitu ya akreditasi jurnal, berarti di sini nanti Bapak Ibu saya akan lebih ke hal teknis gitu ya. Lebih ke hal teknis saja. Jadi akan memberikan gambaran, ini loh Arjuna dalamnya seperti ini. Jadi apa yang harus disiapkan. Nah, ini dengan tampilan ini berarti ya yang pertama yang harus dilakukan mau nggak mau ya harus punya akun kan gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang belum punya akun berarti jurnalnya harus dipunyakan akun. Nah, tadi yang terakhir, materi terakhir dari Bu Ari bisa dilihat ternyata dalam satu akun Arjuna, Bapak Ibu bisa mendaftarkan lebih dari 1 jurnal kan gitu ya. Jadi Bu Ari sempat ada 3 jurnal gitu, kayaknya lebih tuh kayaknya yang didaftarkan Bu Ari itu ya. Jadi satu Arjuna itu sebenarnya bisa untuk menampung gitu ya lebih dari 1 jurnal. Jadi nanti cukup 1 gitu ya. Jadi
dalam suatu instansi Bapak Ibu gitu ya, nggak perlu setiap jurnal itu dibuatkan Arjunanya sendiri-sendiri gitu ya. Cukup buat satu rumah yang mana nanti dalam satu rumah punya beberapa kamar gitu ya. Nah ini berarti seperti biasa ya kalau untuk urusan daftar mendaftar kita diminta untuk melengkapi gitu ya. Gampang sekali Bapak Ibu, jadi udah login karena kita belum punya akun nih ceritanya, berarti harus daftar gitu ya. Kalau udah daftar ya kita tinggal menyesuaikan saja gitu ya. Ada nomor HP, username, kata sandi, konfirmasi password, dan ini silakan Bapak Ibu untuk apa istilahnya harus dipenuhi dengan baik gitu ya, karena nanti akan berpengaruh. Nah nanti kalau sudah seperti itu, akhirnya saya punya akun. Karena sudah punya akun, sudah punya password, sudah punya username, silakan Bapak Ibu masuk gitu ya, login kembali menggunakan username dan password-nya, nanti akan ada tampilan seperti ini. Saya mengambil jurnal imanensi, tampilan tampilan Arjuna dari jurnal imanensi ya Bapak Ibu. Ini tampilannya seperti ini, yang di atas ini gitu ya. Nah, ini nanti akan ada di sini nama lengkap tadi yang kita isi gitu ya. Nama institusi, nomor telepon, email, bidangnya apa gitu ya. Nanti karena kita mau mendaftarkan jurnal, berarti kalau mendaftarkan jurnal kan belum ada jurnalnya. Kalau yang ini kan memang sudah ada jurnalnya, yaitu imanensi. Berarti yang harus kita lakukan di situ nanti akan ada namanya tambah jurnal. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masuk ke kelola terbitan. Di sini ada nih kelola terbitan, menu di sebelah kiri saya. Ini segitiganya kalau diklik gitu ya. Itu nanti Bapak Ibu bisa memilih yang namanya kelola terbitan tadi, dan di situ bisa memasukkan data. Data awalnya adalah salah satunya syaratnya itu memang harus harus sudah mendaftar pada situs Garuda. Ya, situs Garuda. Jadi Bapak Ibu ya mau nggak mau ya ini harus dipenuhi gitu ya. Jadi jurnalnya sudah terdaftar di situs Garuda. Ketika tampilan untuk menambah jurnal, cukup Bapak Ibu memasukkan EISSN-nya. Nanti cukup masukkan, kalau sudah dimasukkan biasanya nanti akan mendetek. Jadi gampang gitu ya, mendetek. Jadi publisher-nya siapa, SSN-nya apa gitu ya, email jurnalnya apa, nanti akan kelihatan di sini. Ya Bapak Ibu, jadi memang harus daftar dulu ke Garuda. Nah selanjutnya kalau sudah keluar data-datanya, nah biasanya akan ada tampilan begini seperti yang tadi saya sebutkan di imanensi, tampilannya tadi seperti ini gitu ya. Nah dari tampilan ini nanti Bapak Ibu bisa pilih di pojok atas itu ya, ada menu tuh bisa diedit, data jurnal, borang, ganti PIC atau hapus. Karena imanensi sedang mengajukan akreditasi, jadi untuk edit gitu ya itu sudah tidak bisa gitu ya. Borang akreditasi ketika saya klik juga udah nggak bisa gitu, jadi hanya bunderan yang ada tanda slice-nya gitu ya, karena memang sedang proses untuk diakreditasi. Nah setelah Bapak Ibu dihadapkan pada pilihan borang akreditasi ini, berarti tinggal mengisi borang akreditasinya. Ya, tinggal mengisi borang akreditasinya. Di sini akan ada tampilan yang di bawah nih Bapak Ibu. Jadi pengusul wajib mengisikan username dan kata sandi sebagai editor di OJS. Dan ini sekaligus dipakai nanti oleh para asesor untuk bisa akses ke OJS kita. Kayak tadi Bu Ari sempat bilang, itu kalau asesor kita tuh kepo gitu ya, sampai dalam-dalamnya pengen. Iya, karena ketika kita ngajukan akreditasi di Arjuna, kita memang diminta untuk memberitahukan gitu ya, editor username dan editor kata sandi. Jadi ini pengalaman saya juga kemarin di imanensi ini saya buka ya maksud saya sharing gitu. Jadi imanensi itu sudah mengajukan di awal tahun 2022. Kita setelah mengajukan, ternyata waktu itu langsung ada tulisan tidak lolos administrasi gitu kan. Kok nggak lolos administrasi? Ternyata dibilang di situ apa? Bahwa editor username dan editor kata sandi tidak bisa diakses. Akhirnya saya lihat itu di isian borang tadi, ternyata memang di situ masih tertulis nama Bambang. Kata sandinya juga bukan kata sandi yang biasanya saya sampai gini, wah ini ada yang terlewat ini di awal gitu ya. Hingga akhirnya apa? Di situ saya tidak lolos administrasi. Padahal kalau dilihat kan sepele ya, iya. Ternyata asesor bilang kita tidak bisa mengakses. Terus kita coba
Waktu itu kebetulan saya dengan Pak Jordan gitu ya. Ini kok bisa ada nama Bambang ya? Apa kita buat Bambang? Ternyata ketika kita cek di OJS dalam memang nggak ada nama Bambang, nggak tahu ya bisa ada nama Bambang gitu ya. Ya mungkin itu tadi kita sempat terlewat gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya kita mengajukan kembali dan sekarang sedang dalam proses gitu ya. Sudah lolos administrasi, sekarang sedang menunggu. Jadi di langkah awal saja jika ada suatu hal gitu yang belum detail dilakukan ternyata juga berpengaruh gitu ya. Akhirnya apa yang harusnya sudah keluar, sudah memulai di asesori, sudah diakreditasi, memulai untuk penilaian, akhirnya saya harus, maksud saya jurnal saya harus mendapatkan giliran yang agak lama lagi gitu ya. Karena kan gilirannya udah kembali ke awal gitu ya. Oke, kalau sudah diisi seperti ini, nanti Bapak Ibu akan dihadapkan pada hal yang seperti ini. Gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu ada ini nih, siap akreditasi. Jadi jangan diklik dulu karena kan kita belum mengisi gitu ya. Kita belum mengisi borang akreditasinya gitu. Nah, di sini ada pilihan-pilihan. Karena kita mau mengisi akreditasi gitu ya, borang akreditasi berarti kita diminta untuk melakukan penilaian evaluasi diri sesuai dengan penilaian jurnal yang dilakukan sendiri oleh pengelola. Jadi yang mengajukannya memang pengelola jurnal itu sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Tinggal diklik saja. Nah, nanti kalau diklik di sini Bapak Ibu akan melihat gitu ya unsur-unsur yang dijelaskan oleh Bu Ari tadi tuh. Ada 8 unsur gitu ya. Tadi kan setiap unsur gitu, yang pertama tadi mengenai penamaan jurnal ilmiah kan gitu ya. Nah, penamaan jurnal ilmiah tuh yang gimana? Di situ sudah mulai tuh penamaan jurnal ilmiah, ada pilihannya tuh. Kalau spesifik hingga mencerminkan super spesialisasi atau spesialisasi disiplin ilmu tertentu, maka bobotnya paling tinggi itu 3 kan gitu ya. Nah, di sini langsung diklik. Nah, berarti apa ya? Disesuaikan gitu ya. Bapak Ibu disesuaikan. Makanya tadi sempat disebutkan. Ketika kita ngajukan nilai kita padahal tinggi nih, masuknya di Sinta, tadi sempat ya di Sinta 2 atau Sinta 1 gitu ya. Ya karena memang kita yang mengisi sendiri gitu ya, mengevaluasi diri kita sendiri gitu ya. Ya masuk akal lah saya kalau mengevaluasi diri sendiri kan ya emang bagus kan gitu ya. Ternyata dari sisi orang lain sudah berbeda gitu ya, bisa jadi berbeda hasilnya. Nah, ini makanya tadi tahu kalau nilainya misalkan 70 atau nilainya 71 atau nilai 76. Karena apa? Kita akan diminta untuk mengisi pilihan-pilihan ini. Ya, jadi ini tergantung lagi kepada bagaimana para pengelola mengisi evaluasi diri ini. Jadi kalau yang tadi unsur penilaian pertama gitu ya, itu adalah penamaan jurnal ilmiah, ya nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja mau yang mana ya yang sesuai dengan diri saya kan gitu ya. Kalau sudah dipilih, silakan nanti disimpan dan lanjutkan. Atau misalkan sebentar mau kembali dulu, bisa kok kembali gitu ya. Jadi masih bebas gitu ya Bapak Ibu kalau mau kembali dulu deh, belum dulu dibaca dulu ada yang salah kali gitu ya. Terus kalau udah disimpan lanjutkan, berarti bagaimana? Ini akan ada pada unsur penilaian yang kedua, yaitu kelembagaan penerbit. Nah, bicara kelembagaan penerbit, tadi kan evaluasi diri itu ada beberapa poin ya. Saya tidak detail. Jadi ada pranata penerbit. Nah, ini pun menjadi satu poin penilaian ternyata gitu ya. Dari mana nih? Apakah dari organisasi profesi ilmiah? Tadi sempat disebutkan ya, nilainya tinggi ya kalau dari organisasi profesi ilmiah. Tapi kalau memang dari perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, berarti nilainya ada di kategori pilihan ketiga, gitu ya. Begitu juga seterusnya. Sudah merasa clear, berarti Bapak Ibu bisa kembali ke langkah selanjutnya, gitu ya. Kita harus segera maju, gitu ya. Ayo segera maju aja, gitu kan. Nah di sini Bapak Ibu bisa kemana? Ke unsur penilaian, penyuntingan, dan manajemen jurnal. Di sini ada 6 ya tadi perhitungannya. Silakan nanti disesuaikan gitu ya. Mulai dari pelibatan mitra bestari, mutu penyuntingan, substansi gitu ya. Tadi substansi itu nilainya tinggi sekali ya Bapak Ibu ya. Untuk substansi, kualifikasi dewan penyunting, petunjuk penulisan, mutu penyunting gaya, manajemen jurnal ilmiah, silakan ini disesuaikan dengan kondisi gitu ya, kondisi jurnal Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan wah ternyata kalau bicara tentang dewan penyunting nilainya tinggi kalau lebih dari 50% penyunting yang sudah
pernah menulis artikel di jurnal ilmiah internasional. Ini tinggi gitu ya. Aduh, saya kan pengen banget nih dapat nilai tinggi di sini. Nggak bisa kayaknya. Kayaknya saya cuma dapat 1 misalkan. Terus saya masih ingat gitu ya Pak Ibu bilang, ya jangan khawatir kalau emang kondisinya 1 nggak apa-apa. Berarti apa? Ya kita bisa mengambil penilaian yang lebih tinggi di unsur penilaian yang lain gitu kan. Kalau memang nggak bisa memenuhi di unsur penilaian di nomor 3 ini misalkan, ya berarti kita harus mengenjot di penilaian lain. Jadi bukan berarti aduh nilainya kurang nih gitu ya. Jadi harus tetap ini ya Bapak Ibu optimis gitu ya. Ya udah nggak bisa di sini, ya kondisinya seperti ini, misalkan nilainya kecil, berarti saya masih bisa mengenjot di aspek unsur penilaian yang lainnya. Oke, ketika sudah dipenuhi, nanti Bapak Ibu silakan silakan ke simpan dan lanjutkan gitu ya. Simpan dan lanjutkan. Di sini Bapak Ibu nanti bisa melihat sebentar. Oke. Substansi artikel. Ini lebih banyak. Tadi kan nilainya tinggi sekali ya. Evaluasi diri substansi artikel. Silakan, nanti tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ari gitu ya. Ini gambarannya seperti ini, ada 9 aspek penilaian. Kalau sudah dipenuhi juga berarti akan ke unsur penilaian yang lain. Ya, tadi yang di dalam kotak tadi ya, tabel yang Bu Ari jelaskan tadi gitu ya. Itu ternyata dituangkan dalam bentuk atau dalam media yang ada di Arjuna ini. Nah, nanti setelah ke substansi berarti apa? Ke gaya penulisan. Dan di sini sudah ada apa sih gaya penulisan itu yang dinilai gitu ya. Ternyata ada selanjutnya kalau sudah teks gitu ya, simpan dan ke penampilan ya, unsur yang ke penampilan tadi ada 6 ya, ada 6 tata letaknya gimana, tipografi. Jadi kembali lagi tadi kalau penampilan tuh biasanya subjektif ya. Subjektif harusnya tata letaknya apa, diberi warna apa gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang memang pertimbangan seperti jumlah halaman itu juga perlu difikirkan gitu ya. Desain tampilan laman website atau desain sampul, apakah punya ciri khas gitu ya, apakah memang ternyata sama dengan yang lain atau bagaimana, silakan itu menjadi pertimbangan Bapak Ibu juga untuk mengevaluasi diri untuk penampilan. Selanjutnya penampilan sudah, kita masuk ke berkalaan. Jadi udah disiapkan poinnya, tinggal klik-klik sih sebetulnya ya. Bapak Ibu silakan ngeklik, klik gitu ya. Sudah ada indikatornya sampai ke penyebar luasan. Oke, ini adalah unsur yang terakhir, yang ke-8 mengenai penilaian di evaluasi diri gitu ya, penyebar luasan. Silakan dipilih, disesuaikan karena saya sudah yakin ke-8 unsur penilaian sudah dipenuhi dengan baik. Nah, disinilah saya bisa simpan dan lanjutkan. Tapi saya masih agak ragu misalkan, sebentar saya mau lihat dulu sih apa yang saya isi gitu ya. Saya bisa mundur gitu ya. Maka saya bisa mengklik tombol kembali. Oke. Karena saya sudah yakin, sekarang karena sudah evaluasi diri penyebar luasan itu udah yang terakhir, udah yang ke-8 gitu ya. Berarti selanjutnya kita di sini bisa langsung memulai proses ya. Tadi borang penilaiannya sudah kita isi, sudah ada nilainya. Disinilah kita memulai proses apa? Kita bisa menambahkan edisi yang terbit dalam volume, nomor dan tahun yang diajukan dalam periode akreditasi. Ini diklik, nanti yang ketiga ya, ini kan tadi ada 4 ya. Kalau tadi pengisian borangnya, nah sekarang kalau kita klik yang tambah, di situ akan ada namanya daftar isu. Judul atau volumenya yang bisa kita isi di sini gitu ya. Atau misalkan mau tambah isu, silakan ditambahkan. Oke, disesuaikan saja. Di sini ketika mau nambah isu, berarti ada URL isunya, dituliskan, judulnya silakan, volume 1 nomornya hingga tahun terbit. Ya, nanti kalau sudah diisi biasanya akan terlihat seperti ini. Kalau sudah berhasil menambahkan isu, ya yang ke bawah ini kalau sudah berhasil menambahkan isu akan terlihat judul volumenya, isunya yang kita isikan tadi. Kalau misalkan ingin mengubah kembali, ini ada tanda seperti pena. Ini bisa kita klik gitu ya untuk mengubah atau ada yang ingin diperbaiki. Tapi kalau misalkan kayaknya salah deh, ya dihapus aja gitu ya. Dihapus aja nggak masalah. Oke, karena sudah lengkap, saya sudah melengkapi dengan tambahan
jurnal tadi gitu ya, volumenya, borangnya juga sudah saya isi, disinilah baru kita bisa siap akreditasi. Kembali lagi ketika memang sudah siap akreditasi, bukan hanya sekedar klik gitu ya Bapak Ibu, berarti apa ya, doanya juga harus dikencengin ya, memulainya dengan yang baik gitu ya. Kalau biasanya memulai dengan ya bismillah gitu ya. Kalau di Jeram tuh saya ingat sekali tuh kalau mengajukan akreditasi, kita tuh yang benar-benar ya berdoa bersama gitu ya. Terus habis itu yuk kita berbagi dulu yuk gitu kan. Kita berbagi gitu ya. Masalahnya ya kita juga usaha gitu ya. Kita usaha bukan hanya usaha dalam hal yang teknis gitu ya. Kita juga usaha dalam ikhtiarnya dengan berdoa juga kan gitu ya. Karena kembali lagi tergantung nanti asesornya dapat yang enak apa asesornya yang bagaimana gitu ya. Namanya juga ikhtiar gitu ya, ikhtiar dan doa. Oke, kalau kita sudah siap akreditasi, itu berarti Bapak Ibu sudah bisa mengklik nih yang kuning ini. Kalau sudah diklik, akan ada tampilan konfirmasi. Di sini nanti Bapak Ibu diminta untuk gitu ya, mengkonfirmasi. Sudah mencantumkan EIS yang benar, berarti ya, gitu ya. Kalau doi aktif, iya. Berarti memang ini sudah syarat mutlak ya Bapak Ibu ya. Sudah terbit minimal 2 tahun, terakhir berurutan, ya. Kalau belum ya no, berarti kan gitu ya. Belum bisa, berarti kan gitu. Tiap tahun minimal 2 terbit isu, ya. Nah ini kan sebetulnya kok apa ya istilah syarat ya, syaratnya kan. Situs terbitan minimal 5 artikel, ya. Situs mencantumkan pernyataan etika publikasi, ya. Nah, Bapak Ibu silakan ini sebagai pegangan terutama bagi Bapak Ibu yang mau mengajukan akreditasi ya. Berarti ya ada 6 poin ini nih yang memang yang harus dipenuhi gitu ya. Karena ini adalah konfirmasi akhir gitu ya ketika akreditasi siap untuk diajukan. Kalau sudah kepilih ya berarti oke, lanjut bismillah kita submit. Gitu ya Bapak Ibu, submit sudah. Nanti kalau sudah submit gitu Bapak Ibu akan ada tampilan gitu ya bahwa memang sudah submit ya, sudah submit. Sebentar, ini saya share, semoga bisa dibuka deh yang imanensi. Saya cuma bisa buka di imanensi sebentar. Nah, ini ada imanensi gitu ya. Kalau sudah submit biasanya tadi tampilannya adalah tadi yang seperti ini tadi kalau mau tambah jurnal bisa tambah gitu ya. Makanya bisa pegang beberapa jurnal dalam satu rumah Arjuna ini akan ada tadi lapor kemajuan. Nah, ini. Nanti di mana? Ini sudah mulai dimasukkan gitu ya. Sudah mulai dimasukkan dulu. Nanti lolos. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat progres gitu dari akreditasi yang diajukan dengan cara melihat dari ini kemajuan usulan akreditasi Bapak Ibu gitu ya. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Jadi tinggal ditunggu aja gitu ya. Ini yang kemarin saya bilang kita sempat tidak lolos di sini gitu ya karena itu tadi kita tidak memberikan username dan password gitu ya. Editor nggak tahu kok jadi keisi itu ya, kita kilaf gitu ya. Akhirnya kita coba lagi dan biasanya memang cepet sih Bapak Ibu gitu ya kalau memang ada hal yang harus diperbaiki kita masukkan lagi dan sekarang sudah lolos gitu ya, sudah lolos untuk ke selanjutnya. Oke, ini mungkin gambarannya Bapak Ibu untuk mengisi atau melengkapi melengkapi Arjuna sehingga Bapak Ibu bisa mengajukan akreditasi untuk jurnal. Ini mungkin yang bisa saya berikan mengenai Arjuna, Bu Ari, karena habis setelah ini Bapak Ibu akan ada pendampingan yang kedua, jadi Bapak Ibu bisa langsung mengakses ini ya, bisa langsung mengakses Arjuna. Kalau belum punya akun silakan buat akun. Kalau sudah mau mengajukan akreditasi sudah bisa dibimbing gitu ya untuk mengajukan untuk mengisi evaluasi diri dari jurnal Bapak Ibu. Mungkin itu Bu Ari